nanti ya. Jadi terima kasih, selamat untuk teman-teman yang sudah boleh lolos kemarin dalam tes bakat skolastik tersebut, sehingga teman-teman akan mengikuti seleksi wawancara nantinya. Perkenalkan, saya Ganis Banggo, saya sebagai salah satu pengurus di Mata Garuda Papua, saya dari Divisi Pendidikan. Izinkan malam ini saya mewakili Ketua Mata Garuda Papua yang berhalangan untuk bisa memberikan sambutan. Teman-teman izin, saya tidak akan banyak bicara, yang pasti saya mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah boleh meluangkan waktu untuk mengikuti semua proses tahapan seleksi ini dengan baik. Selamat berjuang, selamat untuk yang sudah lolos, dan juga selamat mempersiapkan diri untuk nantinya diwawancara. Nah, sebelum teman-teman sampai pada tahapan wawancara tersebut, tim Mata Garuda Papua bekerja sama dengan tim Baku Bantu mengadakan seperti coaching klinik begitu ya, pelatihan untuk teman-teman semua. Jadi mungkin kesempatan yang ada ini teman-teman bisa pergunakan untuk boleh melatih teman-teman sendiri pada saat nanti untuk menghadapi the real interview nantinya dari pihak LPDP. Saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman tim Baku Bantu yang juga boleh bekerja sama ya. Dalam hal ini kita berkolaborasi, bekerja sama supaya untuk menghadirkan pelatihan-pelatihan ini. Sekali lagi terima kasih. Saya juga atas nama tim Mata Garuda Papua mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta dan juga seluruh narasumber yang boleh hadir di malam hari ini. Sepertinya itu saja, Kakak Emma. Boleh dilanjutkan kembali. Sukses untuk kita semua. Selamat malam. Baik, selamat malam Kakak. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Kakak Ganis yang mewakili Ketua Mata Garuda di malam hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke rangkaian acara yang kedua, yaitu langsung saja ya, pemateri kita sudah ada. Untuk itu, saya akan mempersilahkan Kakak Selviana. Tetapi sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan profil singkat terkait dengan siapa sih sebenarnya Kakak Selviana Turut ini. Jadi Kakak Selviana Turut ini yang memiliki nama lengkap Selviana Turut, kemudian nama panggil yang sehari-hari yaitu Kakak Selvi, kemudian berasal dari Kabupaten Maibrat, dan Kakak Selvi ini merupakan ORG LPDP yang lolos pada tahap 2 tahun 2024. Jadi masih sangat baru ya Kakak ya. Jadi masih fresh ingatannya terkait dengan pengalaman substansi. Kemudian aktivitas Kakak Selviana ini adalah seorang guru. Jadi guru SMP Negeri 1 di Maibrat, Papua Barat Daya. Oke, mungkin itu saja pengantar dari saya. Pasti teman-teman semuanya sudah tidak sabar untuk mendengar apa saja sih kira-kira tips and trick dari Kakak Selviana Turut. Oke, silakan Kakak Selviana. Terima kasih Kakak Emma. Izin Kakak, saya yang ini Kak, share screen Kak, Oke, boleh Kak, sebentar. karena Mau saya dari sudah saya Kakak jadinya? dari Kakak Emma aja boleh. Oke, baik Kakak, sebentar. Sudah muncul Kak? Sudah Kak, boleh di slideshow Kak? Sudah. Oke, izin Kakak Emma dan Kakak Ganis dan teman-teman semua, pada malam hari ini di sini masih sore, saya akan membagikan sedikit tips menghadapi tes substansi LPDP ya.
Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, namun sebelumnya, izinkan saya untuk sedikit perkenalan atau memaparkan CV singkat saya. Next, Kak. Perkenalkan, saya Selviana Hengkanes Turot. Saya adalah penerima beasiswa LPDP pada tahap 2 tahun 2024. Pendidikan terakhir saya yaitu S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, lulus pada tahun 2010, dan pekerjaan saya saat ini adalah seorang guru di salah satu SMP di Kabupaten Maibrat. Dan saat ini saya sedang melanjutkan studi saya, yaitu mengambil Magister Pengembangan Kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Next, Kak. Nah, apa sih atau apa itu yang disebut dengan tes substansi LPDP atau biasa disebut dengan wawancara? Next, boleh, Kak. Nah, wawancara pada umumnya, pengertian secara umum, wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber. Narasumber itu orang yang diwawancara, yaitu kita, dengan tujuan untuk memperoleh informasi, pendapat, atau data tertentu. Nah, sedangkan pengertian wawancara dalam konteks LPDP yaitu merupakan bagian dari seleksi substansi untuk menilai kualitas dan kapasitas calon penerima beasiswa secara holistik. Yang kedua, ada penilaian komprehensif. Nah, penilaian komprehensif ini panelis akan menggali motivasi, rencana studi, kontribusi, dan karakter dari si pelamar atau dari teman-teman semua. Nah, yang ketiga yaitu pertanyaan terarah. Nah, pertanyaan terarah umumnya berkisaran pada motivasi melanjutkan studi, apa sih motivasi kita untuk melanjutkan studi, terus pemilihan program studi dan universitas tujuan. Selain itu, ada rencana setelah lulus serta kontribusi bagi Indonesia. Dan yang terakhir yaitu penilaian karakter dan potensi. Jadi selain aspek akademik, panelis juga akan menilai karakter, terus kepemimpinan, dan potensi pengembangan diri dari pelamar atau dari teman-teman semuanya. Next, Kak. Nah, ini sedikit informasi tata tertib yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Next, boleh, Kak. Nah, yang pertama, hadir lebih awal atau bila perlu itu 2 jam sebelum jadwal waktu tes. Nah, kenapa? Karena misalnya teman misalnya ada teman kita yang sebelum kita itu mungkin tidak sempat atau mungkin berhalangan atau mengalami kendala tidak ikut tes. Nah, tiba-tiba langsung otomatis dialihkan ke kita. Atau mungkin wawancara yang sebelumnya itu mungkin hanya berlangsung 20 atau 30 menit. Nah, otomatis langsung nanti setelah itu langsung beralih ke kita. Jadi berada di ruangan Zoom itu 2 jam sebelumnya supaya jangan terburu-buru atau jangan panik atau misalnya si panelis sudah masuk di ruangan Zoom tapi kita belum ada, ditunggu sampai 5 menit ya udah selesai gitu. Yang kedua, belum, Kak. Sorry, kembali. Poin yang kedua, berada dalam ruangan sendiri. Ya, jadi teman-teman pastikan ruangan yang teman-teman pakai untuk tes itu benar-benar bersih, rapi, dan pencahayaan yang bagus dan tidak ada orang di situ selain kita sendiri. Jadi benar-benar kondusif ruangannya. Karena nanti sama panelis itu akan disuruh kita memutar kamera 360 derajat. Jadi keliling ruangan itu semua akan terlihat. Yang ketiga, memakai kemeja atau batik yang sopan dan rapi. Jadi saya sarankan misalnya kalau kita sebagai anak Papua, kita punya batik Papua, kita pakai supaya kita terlihat rapi, formal, dan kita sudah siap mengikuti tes.
Yang keempat, gunakan laptop atau PC dengan fasilitas jaringan yang baik. Karena kita tahu bahwa laptop itu menjadi salah satu penunjang saat tes LPDP ini, menjadi sarana yang sangat penting. Yang kelima, wajib menyalakan fitur kamera atau webcam ya. Jadi kameranya itu harus dinyalakan ya. Tidak boleh di switch atau dimatikan. Yang keenam, selama berjalannya interview, peserta tidak diperkenankan. Nah, yang pertama, menggunakan masker atau penutup wajah dan sejenisnya. Nanti panelisnya tidak kenal dengan kita karena mereka akan nanti mencocokkan muka kita dengan foto yang kita pakai untuk di CV. Terus yang kedua, yang berikutnya itu keluar ruangan. Jadi tidak boleh keluar ruangan. Jadi teman-teman pastikan sebelum masuk ke ruang Zoom atau sebelum satu jam sebelum Zoom dimulai atau 50 menit itu teman-teman harus sudah makan, sudah benar-benar ready, sudah kenyang. Jadi udah makan, udah minum, terus sudah ke toilet supaya jangan meninggalkan ruangan. Yang berikutnya, makan, ya, namun diperbolehkan untuk minum. Jadi selama interview berjalan tidak diperbolehkan untuk makan, namun diperbolehkan untuk minum. Jika teman-teman mau minum, silahkan minta izin, karena hal itu saya juga lakukan, minta izin sama panelisnya. Yang berikutnya menggunakan virtual background di Zoom meeting. Jadi tidak boleh menggunakan background. Benar-benar bersih atau backgroundnya itu ya kalau bisa mungkin tuh tembok aja backgroundnya kita itu. Jadi selama nanti teman-teman mengikuti mock-up atau latihan wawancara, jadi usahakan tidak boleh gunakan virtual background karena takutnya nanti saat mau wawancara atau saat hari H teman-teman lupa lupa remove atau lupa ganti atau lupa matikan, nanti itu ke bawah nanti malah jadi panik. Terus yang berikutnya merekam atau melakukan dokumentasi dalam bentuk apapun. Oke Kak, next. Nah, ini sedikit pengalaman persiapan substansi, pengalaman pribadi. Yang pertama yaitu baca dan pahami kembali CV. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman sudah mendownload CV yang ada di halaman pendaftaran teman-teman semua supaya teman-teman bisa baca kembali CV dan esai teman-teman semua. Yang kedua, mengenali diri sendiri. Kenali diri sendiri, saya siapa, saya punya tujuan apa lamar LPDP, saya punya kelebihan, kekurangan apa, pokoknya menggali diri sendiri lah. Yang ketiga, pahami informasi kampus tujuan dan bandingkan dengan kampus yang lain. Jadi informasi dari kampus tujuan yang teman-teman semua pilih itu harus teman-teman sudah tahu. Dan jika teman-teman pilih kampusnya lebih dari satu, maka harus nanti informasi dari misalnya 2 atau 3 kampus itu semua harus teman-teman sudah tahu dan nanti harus bisa membandingkan dari kedua atau ketiga kampus tersebut. Nah, yang berikut keempat yaitu mengikuti webinar tentang persiapan tes substansi. Nah, sekarang ada banyak webinar gratis, begitupun juga ada mock-up. Mock-up itu apa? Latihan wawancara. Jadi, teman-teman saya sarankan ikutilah sebanyak-banyak mungkin mock-up yang diadakan baik perorangan maupun dari sebuah suatu lembaga dari Mata Garuda itu banyak sekali mereka mengadakan mock-up. Jadi mau mock-up gratis berbayar itu harus ikut. Pengalaman pribadi saya waktu itu kebanyakan ikut mock-up yang berbayar. Jadi secara individu gitu. Karena saya mau supaya nanti saya mendapatkan feedback dan saya bisa minta berapa kali mock-up nanti mereka bisa melayani. Nah, jadi teman-teman jangan takut untuk mengeluarkan uang untuk apa yang sedang teman-teman pergumulkan. Jadi untuk saran saya nanti kalau puji Tuhan kalau lulus uang yang teman-teman keluarkan itu akan dapatkan bahkan berkali-kali lipat dari LPDP daripada uang yang teman-teman keluarkan itu. Terus masih di poin keempat, jadi ikuti latihan mock-up tadi, terus belajar atau kuasai bahasa Inggris dasar setidaknya untuk perkenalan diri gitu. Karena
apalagi teman-teman yang tujuan kampusnya itu ke luar negeri. Jadi harus benar-benar punya basic bahasa Inggris yang kuat. Jadi jangan berpikir, karena saya melamarnya itu sebagai putra-putri Papua pasti dikasih keringanan atau dimengerti. Tidak ada pengertian di sini, karena kita semua sama. Pengertian yang LPDP sudah kasih yaitu dengan passing grade yang berbeda, dengan tidak melampirkan sertifikat TOEFL saat pendaftaran. Itu sudah berupa pengertian yang diberikan oleh LPDP. Yang lain-lain sudah tidak ada pengertian lagi. Terus saran dari berikutnya itu teman-teman juga saran dari saya gabung dengan teman-teman dari luar Papua. Misalnya ada grup mungkin tentang grup pendidikan, kesehatan, atau farmasi dan lain-lain tuh gabung supaya di sana misalnya eh, dapat ikut latihan wawancara atau mockup supaya menambah wawasan tentang substansi sendiri dan tentang LPDP sendiri. Itu pengalaman saya sendiri. Saya waktu itu ikut salah satu grup pendidikan tuh kami. Jadi teman-teman yang tergabung dalam itu semua pendidikan dan teman-teman kebanyakan saya sendiri yang dari Papua. Hanya beberapa teman sedikit yang dari Papua dan kami banyak belajar di situ. Ya, dan yang terakhir yaitu mengikuti YouTube. Jadi YouTube ini banyak testimoni dari penerima beasiswa LPDP. Nah, manfaat dari YouTube ini teman-teman bisa belajar banyak hal dari sini. Ya, banyak juga yang apa saya waktu itu latihan selain ikut mockup yang berbayar atau gratis, saya juga nonton-nonton YouTube supaya tahu, oh ada istilah-istilah baru, oh jadi biasanya tuh para panelis pakai istilah ini, padahal itu tanyanya ini aja, cuma diganti dengan istilah. Nanti kita bingung ini apa ya, kita nggak kita tidak bisa jawab, padahal itu hanya diganti istilah atau diganti dengan kata yang lain begitu aja. Jadi saran saya teman-teman banyak juga nonton testimoni dari teman-teman dari beasiswa LPDP di YouTube sekarang tuh banyak sekali, atau TikTok juga banyak. Oke kakak, next. Nah, hal-hal yang harus dipelajari, yang pertama, kuasai informasi diri dan program studi. Jadi, tadi saya sudah bilang, download CV dari akun pendaftaran, terus pelajari CV, terus pelajari esai. Jadi, saya harap teman-teman sudah mempelajari CV, apa yang teman-teman sudah tuliskan, tuangkan dalam CV itu sudah ada dalam luar kepala atau luar otak, karena teman-teman sendiri yang menulis. Terus esai, begitupun juga esai. Saya harus tahu esai. Apa yang saya tuliskan dalam esai itu saya harus tahu. Kampus latar belakang saya, kampus tujuan saya, jurusan yang saya ambil, terus eh, kontribusi saya nanti. Selain itu, untuk teman-teman yang by research, pelajari proposal penelitian yang sudah dikirim juga. Yang berikutnya, pelajari visi dan misi LPDP ya. Jadi teman-teman juga harus tahu visi dan misi LPDP ini apa. Jadi supaya apa? Supaya jawaban yang teman-teman nanti akan ungkapkan atau sampaikan itu relevan dan sejalan dengan visi misi LPDP. Yang ketiga, memahami kampus dan jurusan tujuan. Jadi teman-teman silakan melakukan riset mendalam tentang kampus tujuan. Selain itu, teman-teman juga riset tentang jurusan tujuan. Nah, nanti jurusan ini nanti akan ditanya tentang kurikulum. Kurikulum di jurusan itu apa? Jadi teman-teman harus tahu sudah riset. Terus dosen, misalnya nanti ditanya, kamu mau memilih dosen siapa sebagai pembimbing akademikmu nanti? Kenapa mau pilih dia? Terus nanti akan juga ditanya tesis. Udah siapkan apa judul atau topik tesismu belum? Jadi teman-teman juga harus sudah siapkan. Jadi terus selain itu juga nanti akan ditanya juga syarat lulus dari kampus itu apa. Jadi itu yang teman-teman harus riset mendalam tentang kampus dan jurusan. Nah, cara risetnya gimana? Teman-teman silakan tanyakan kepada kakak-kakak awardi yang sudah kuliah di kampus dan jurusan yang teman-teman pilih. Misalnya kalau kenal ya silakan hubungi. Nah,
Kalau tidak, silahkan cari informasi melalui Instagram Kelurahan LPDP. Setiap kampus itu ada. Di dalam negeri maupun luar negeri itu ada. Jadi silahkan teman-teman searching di sana. Nah, mengapa tadi saya tekankan kenapa harus riset tentang jurusan dan kampus penting? Karena nanti salah satu panelis yang mewawancarai kita itu akan dari akademisi dari kampus yang kita tuju. Jadi dia akan menggali kita di situ. Jadi makanya teman-teman harus punya persiapan yang matang. Selain itu, yang punya LOA juga itu pengalaman pribadi saya itu nanti ditanyain gimana caranya bisa dapat LOA dari dari jurusan itu. Yang keempat, latihan komunikasi dan bahasa tubuh. Jadi teman-teman silahkan gunakan bahasa yang sopan, lugas, kontak mata, gestur tubuh. Jadi kontak mata itu saran dari saya, dari pengalaman dari saya itu selama wawancara atau sebelum wawancara itu saya sudah latihan dengan melihat kamera depan laptop atau tidak latihan lihat lihat mata di kaca. Latihannya itu bicara di depan kaca. Setelah itu di depan laptop juga dan dikuatkan dengan ikut latihan mockup gitu. Nah, kenapa harus kita tatap kamera laptop? Karena takutnya eh, boleh sesekali kita melihat layar, tapi jangan sering karena nanti kalau kita melihat layar, nanti pandangan kita tuh akan terlihat ke bawah. Takutnya kita dikira mencontek atau lihat catatan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mau melihat layar karena saya punya pikiran mungkin ketika saya menjawab eh, ada salah kata atau pertanyaan yang atau jawaban itu tidak memenuhi ekspektasi dari si panelis, mungkin mimik muka dari panelis itu akan berubah. Eh, saya tidak mau lihat ke layar, saya takutnya kalau lihat layar, begitu lihat mimik mukanya panelis berubah, langsung saya jadi gugup atau down begitu, nanti malah tidak fokus. Tuh. Yang berikutnya, oke, ini masih di poin keempat. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan gestur tubuh atau gerakan tangan. Nah, jika teman-teman mau menggunakan gerakan tangan, boleh. Pengalaman dari saya meletakkan tangan saya itu kedua tangan saya di bawah di bawah meja atau kolom meja. Jadi sambil bicara, saya adalah orang yang kalau bicara itu tangannya tidak bisa diam. Jadi ya salah satu cara untuk mengatasinya saya lakukan itu. Yang berikutnya, gunakan bahasa Indonesia yang baku ya, yang baik dan benar. Terus yang poin kelima yaitu persiapkan jawaban pertanyaan sulit dengan metode STAR. Jadi teman-teman pasti sudah tahu metode STAR itu apa. Jadi STAR itu situation, task, action, dan result. Jadi misalnya nanti ditanya apa kontribusimu sebagai ketua kelompok saat itu. Nah, misalnya kakak akan jelaskan situasinya. Saya pernah menjadi ketua kelompok saat mengerjakan tugas kuliah itu situasinya. Tas itu tugasnya apa? Tugas saya adalah membagi pekerjaan dan memastikan semua anggota berkontribusi. Nah, action itu tindakan yang diambil itu apa? Saya membuat pembagian tugas, mengatur jadwal, dan rutin memantau kemajuan. Terus hasilnya apa? Result. Hasilnya apa? Kelompok kami berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Jadi gunakan metode STAR dan hindari jawaban yang berbelit-belit karena panelis dalam satu hari itu dia mewawancarai banyak peserta LPDP. Nah, takutnya kalau kita jawabannya berbelit-belit, dipotong sama si panelisnya. Nah, ketika dipotong, kita jadi tidak fokus, kita tidak percaya diri, terus mengganggu konsentrasi kita juga. Selain itu, teman-teman juga harus kenali istilah lain yang digunakan oleh uh, panelis, seperti yang tadi saya bilang. Pertanyaannya itu sebenarnya itu sama saja, cuma kata-kata atau istilahnya itu diganti begitu. Misalnya kayak
Kayak misalnya di akhir nanti, oke, ada yang mau disampaikan kepada kami, ada hal yang mau disampaikan kepada kami misalnya. Nah, itu berarti langsung jawab, misalnya teman-teman jangan jawab tidak ada, jangan. Itu berarti artinya langsung teman-teman sampaikan closing statementnya dari teman-teman semua. Jadi banyak sekarang istilah-istilah yang diganti. Jadi teman-teman harus banyak belajar tentang istilah baru. Berikutnya, poin ke-6, ceritakan pengalaman dan prestasi yang relevan. Jadi, sampaikan pengalaman yang bentuk karakter dan motivasi, jangan mengada-ngada atau berbohong. Jadi ya itu real pengalaman pribadi begitu. Yang ketujuh, bagi yang sudah berkeluarga, pahami situasi keluarga karena nanti ditanya, kira-kira Bapak atau Ibu saat mendaftar ini sudah izin sama suami atau istri belum? Nanti kalau meninggalkan keluarga bagaimana? Jadi pahami situasi keluarga masing-masing. Nah, selain dari 7 poin ini, tambahan juga dari saya yaitu teman-teman juga harus siapkan berkas. Jangan sampai nanti ditanya sama panelisnya. Seperti teman-teman kalau yang sudah dapatkan LOA silakan siapkan sertifikat bahasa, silakan disiapkan, piagam atau sertifikat penghargaan lain juga boleh disiapkan. Selain itu, teman-teman yang ASN, silakan belajar atau mencari informasi tentang tugas belajar itu apa, izin belajar itu apa. Terus ada aturannya atau tidak ke dalam undang-undang, karena saya juga waktu itu saya ditanyain tentang hal ini. Oke Kak, next, boleh. Ya, ini sedikit tips dan saran dari saya. Yang pertama, banyak berdoa. Jadi ya, teman-teman, kita berdoa itu kan tidak pernah lepas dari kehidupan kita, tetapi ya teman-teman sisipkan berdoanya khusus untuk pergumulan yang teman-teman sedang jalani, yaitu LPDP. Berdoa minta kelancaran saat wawancara dan ya puji Tuhan lulus begitu. Selain minta kelancaran dan kelulusan, pengalaman pribadi saya itu saya juga berdoa minta semoga dikasih panelis yang baik, yang tidak jutek begitu. Puji Tuhan saat itu saya dapat panelis yang sangat baik sekali. Berikutnya yaitu jaga kesehatan. Yang kedua jaga kesehatan. Jadi teman-teman istirahat, makan secukupnya, minum vitamin untuk imun tubuh supaya tidak mudah sakit pada hari H atau pada sebelumnya. Jangan sampai sakit, ini akan mengganggu persiapan teman semua. Selain itu, untuk masih dijaga kesehatan, sebelum wawancara saya sarankan teman-teman tarik nafas sedalam-dalamnya supaya lebih rileks, supaya tidak tegang. Saya waktu itu juga 1 jam, 50 menit, 20 menit, bahkan 5 menit, bahkan 1 menit sebelumnya itu saya juga tarik nafas sedalam-dalamnya. Yang terakhir, percaya diri dan berpikir positif. Jadi percaya diri supaya tidak terlalu overthinking. Jangan overthinking berlebihan karena nanti membuat kita menjadi tegang, gugup dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari panelis. Jadi berpikir positif. Panelis itu juga yang jadi panelis itu manusia ya. Nanti pasti dia kasih pertanyaan juga yang masuk akal dan saya pasti bisa jawab. Jadi dari proses saya selama LPDP, saya mengambil kesimpulan selama seleksi LPDP itu saya mengambil kesimpulan sendiri bahwa wawancara LPDP itu kita pertanggungjawabkan surat lamaran yang kita sudah tulis kepada LPDP. Lamaran yang kita tulis itu ya yang berupa CV dan esai yang kita sudah lamar. Nah, apakah kita layak diterima oleh LPDP atau tidak? Nah, mereka akan tanya pada kita. Nah, itu melalui wawancara. Nah, terus kalau kita sudah diterima, hal apa yang kita berikan atau imbal balik apa yang kita berikan kepada perusahaan mereka. Nah, dalam tanda kutip atau dalam tanda kurung, perusahaan mereka itu ya pemerintah ini, negara ini. Kontribusi apa yang kita berikan kepada negara ini setelah kita mendapatkan beasiswa dari LPDP. Nah, jadi berpikir positif jika saya adalah kandidat yang mereka cari dan memenuhi kriteria mereka, pasti saya akan diterima. Oke, teman-teman,
cukup sekian sedikit presentasi atau pemaparan dari saya hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kakak Emma. Baik, terima kasih Kakak Selvi atas Kakak Selvi atas penyampaiannya terkait dengan tips dan trik seleksi substansi yang sudah sangat lengkap ya. Kemudian tadi saya lupa bacakan, Kakak Selvi ini akan melanjutkan studi di Universitas Pendidikan Indonesia ya dengan mau mengambil magister pengembangan kurikulum, teman-teman. Nah, selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kakak Remus Murawak, sorry, salah penyebutan. Oke, kakak kita yang satu ini teman-teman mungkin ada yang dari Uncen pasti sudah tidak asing ya. Ini merupakan kakak dosen. Jadi kakak ini adalah seorang dosen atau akademisi di jurusan Sistem Informasi. Kalau tidak salah Sistem Informasi ini di bawah FMIPA ya kakak ya? Oke, Ya, jadi kakak Remus ini akan melanjutkan PhD-nya di Newcastle University. Kemudian kakak ini merupakan awardee LPDP, yaitu beasiswa Putra-Putri Papua. Betul ya kakak ya? Baik, ya. itu tidak berlama-lama lagi, saya langsung serahkan kepada kakak Remus untuk menyampaikan tips dan trik terkait substansi LPDP. Silakan kakak. Oke, terima kasih Kak Emma. Halo saudara-saudara sekalian, perkenalkan saya Remus Kumurawak. Saat ini sedang mengambil PhD dalam bidang computer science di Newcastle University di Inggris. Saya berada di lab di salah satu bagian dari computer science yaitu Open Lab. Jadi kurang lebih itu adalah gambaran singkat. Saya sekarang tahun pertama, sejak bulan Januari saya memulai studi saya di sini. Apa yang akan kita bahas hari ini sebenarnya sebagian besar sudah disampaikan juga oleh Kak Selvi. Saya izin sharing juga apa yang ada dari sudut pandang saya sendiri, ini yang akan disampaikan. Eh, Sebenarnya kalau kita berbicara tentang tes substansi itu kita harus punya mindset yang sama bahwa sebenarnya esensi dari pelaksanaan tes substansi itu sendiri adalah untuk mengevaluasi kesiapan, motivasi, dan juga kompetensi dari calon penerima beasiswa, yaitu saudara sekalian, di mana LPDP akan memastikan bahwa setiap calon penerima beasiswa atau kalian yang sudah lulus, saudara yang sudah lulus pada tahap sebelumnya, itu bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang program studi yang saudara pilih, kemudian rencana studi yang jelas, tahapan-tahapan apa yang akan saudara ambil atau saudara alami sepanjang proses yang akan saudara tempuh, kemudian bagaimana komitmen yang saudara punya, apakah saudara mempunyai komitmen yang kuat selama proses studi yang mana proses ini akan menjalani persoalan yang tentu tidak mudah, tapi saudara bisa tetap mempunyai komitmen yang tinggi dan menjalaninya. Setelah itu, bagaimana kontribusi saudara setelah saudara selesai dalam proses studi saudara, setelah saudara kembali, apa yang bisa saudara berikan kepada Indonesia. Nah, berdasarkan pengalaman yang ada selama ini bahwa pendaftar dalam beasiswa LPDP ini sangat banyak, namun penerima beasiswa itu mempunyai rasio yang jauh lebih kecil, maka LPDP sebagai pihak pemberi beasiswa harus memastikan bahwa dalam proses yang paling akhir ini, proses tes substansi ini, saudara merupakan penerima yang layak gitu, sehingga LPDP harus memastikan bahwa saudara memenuhi kriteria yang cukup sehingga saudara bisa memperoleh beasiswa. Nah, proses ini yang akan saudara jalani dalam tes substansi ya. Jadi ini bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana dari setiap kandidat yang terlibat dalam proses tes substansi ini bisa memberikan
jaminan atau kepastian kepada asesor ataupun interviewer bahwa saudara layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Layak dalam hal ini adalah tentu saudara mampu memberikan jawaban yang benar-benar bisa membuat interview yakin bahwa oke, kandidat ini saya rasa dia sudah cukup untuk bisa memperoleh beasiswa ini gitu. Dan perlu saudara ketahui juga bahwa mereka yang terlibat dalam proses interview untuk tes substansif ini adalah orang-orang yang sudah menjalani proses ini secara repetisi berulang kali, sehingga mereka tentu sudah sangat familiar dengan calon penerima beasiswa atau orang yang akan diinterview ini. Mereka sudah mempunyai persepsi bagaimana karakteristik orang yang akan diinterview melalui pengalaman-pengalaman yang mereka punya, sehingga perlu saudara ketahui bahwa saudara perlu melakukan yang terbaik yang bisa saudara lakukannya. Ya, siapa sih yang akan terlibat dalam interview ini? Yang pertama, ada dosen yang menekuni bidang atau program studi yang relevan dengan bidang yang kita pilih, atau setidaknya cukup beririsan lah. Atau yang kedua adalah dosen yang mewakili bidang psikologis, atau dalam hal ini adalah psikolog, dan yang ketiga dari LPDP. Tiga bagian ini, tiga interviewer ini yang akan berinteraksi dengan kita dalam proses wawancara. Sedangkan kalau kita lihat apa saja yang akan ditanya, sebenarnya tadi sudah banyak disinggung sama Kakak Selvia. Saya ingin coba lihat dalam mindset yang lebih dikategorikan dalam beberapa aspek lagi. Yang pertama sebenarnya berkaitan dengan pemahaman dan kemampuan akademik dari calon penerima beasiswa. Dalam hal ini mereka akan mengakses pemahaman atau pengetahuan calon penerima beasiswa tentang bidang studi yang dipilih, serta bagaimana proses berpikir kritis, analitis, dan logis daripada calon penerima beasiswa, calon awardee ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan tentu berkaitan dengan hal itu. Nanti untuk aspek teknisnya nanti bisa kita akan bahas setelah ini. Kemudian yang kedua terkait dengan potensi kepemimpinan yang saudara miliki sebagai calon awardee. Dalam hal ini mereka melihat bagaimana kemampuan calon penerima beasiswa dalam memimpin, bagaimana kemampuan calon penerima beasiswa dalam berkolaborasi, dan juga ketika diperhadapkan dengan permasalahan bagaimana mereka bisa handle masalah tersebut dan menyelesaikannya. Nah, dalam tahapan ini juga mereka akan memverifikasi berkas dan kurikulum vitae atau esai yang saudara sudah berikan gitu. Jadi mereka akan memastikan bahwa setiap informasi yang ada yang saudara sampaikan melalui esai atau profil CV yang saudara punya itu memang sesuai dengan kenyataan. Dan ketika ada hal-hal yang mungkin kelihatan ambigu atau mereka merasa perlu digali lebih lanjut, mereka akan memverifikasi pada sesi tes substansi ini. Nah, kemudian juga mereka akan memberikan penilaian berkaitan dengan komitmen dan kontribusi yang saudara punya, yang tentu sudah saudara tulis dalam esai tersebut. Jadi pada fase ini mereka akan mengkaji sejauh mana pemahaman saudara tentang apa yang saudara tulis, kemudian bagaimana relevansinya, dan bagaimana saudara bisa mencapai itu ketika saudara menyelesaikan studi. Sehingga apa yang dirancang oleh LPDP dalam tahapan proses seleksi ini benar-benar menjadi satu hal yang mempunyai impact yang besar gitu ya. Bukan cuma sekedar kasih beasiswa lepas kembali dan terjadi seperti biasa, tapi ada dampak outcome yang akan saudara capai setelah saudara menyelesaikan studi. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya juga dalam sesi ini, mereka bisa mengukur sejauh mana kemampuan komunikasi saudara, kemampuan presentasi saudara, dan bagaimana saudara menghandle proses komunikasi dua arah antara saudara dengan interviewer yang ada. Apakah saudara bisa memberikan pendapat secara efektif, terarah, efisien, atau saudara merasa insecure atau lain sebagainya. Nah, ini adalah poin yang cukup penting yang perlu saudara persiapkan. Nah, jadi dalam tahapan ini sebenarnya tadi secara teknis sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya secara sangat detail sekali. Saya perlu menekankan beberapa hal yang menjadi pembelajaran dari saya yang selama ini, yang khusus untuk poin internet yang stabil. Mungkin di Papua ada beberapa kendala tentang internet, sehingga saudara perlu mempersiapkan jaringan internet yang stabil. Dan untuk poin 9-nya sebenarnya saudara lihat bahwa LPDP memfasilitasi untuk putra-putri Papua kalau bisa mengajukan fasilitas jaringan dari kantor vertikal Kementerian Keuangan. Kalau di Papua, kalau nggak salah ada di kota Jayapura, itu bisa digunakan. Yang penting sudah mengisi borang terlebih dahulu, sehingga saudara bisa menggunakan fasilitas yang ada di lokasi tersebut.
Nah, saya juga tekankan bahwa untuk internet jangan tethering dari HP ya, karena biasanya kalau teman-teman sharing atau saudara sharing dari handphone, tiba-tiba ada telepon masuk, nah itu tiba-tiba bisa menjadi masalah, apalagi di saat-saat yang sangat krusial ya. Dan biasanya interviewer akan meminta HP untuk dimatikan dan saudara harus membuktikan saudara memegang HP, saudara mematikan handphone tersebut pada waktu proses interview. Jangan sampai ternyata karena internetnya saudara ambil dari situ begitu dimatikan putus. Nah, itu akan sangat fatal sekali. Jadi hal-hal kayak gini tolong dipastikan tidak terjadi. Mereka juga mengharapkan agar tidak menggunakan earphone wireless. Jadi saudara harus at least menggunakan mic dan speaker dari laptop saudara atau menggunakan earphone yang kabel saja untuk mempermudah proses wawancara. Kemudian Zoom meeting akan diberikan 2 jam sebelum jadwal wawancara. Kemudian peserta diharapkan sudah harus hadir 1 jam sebelum wawancara untuk memastikan seperti yang tadi disampaikan kalau ada peserta yang sebelumnya mungkin prosesnya jauh lebih singkat, saudara mungkin mempunyai waktu yang akan dimajukan gitu ya dibanding waktu sebelumnya. Jadi biasanya rata-rata proses wawancara itu sekitar 40-45 hingga 1 jam, tergantung dengan pemahaman interviewer tentang apa yang saudara lakukan. Jadi penting sekali saudara mempersiapkan hal-hal teknis ini dengan baik sehingga tidak menjadi kendala ketika proses itu terjadi. Sebenarnya hal yang paling penting adalah persiapan sebelum tes substansi itu sendiri. Banyak hal yang saudara perlu persiapkan sehingga untuk memastikan bahwa ketika pelaksanaan pada hari H-nya nanti, prosesnya itu bisa berlangsung dengan sangat smooth, efisien, dan optimal kayak gitu ya. Sebenarnya yang harus dipersiapkan kembali lagi sudah bisa kita saksikan bersama bahwa saudara perlu untuk memahami esai yang saudara tulis, CV yang saudara tulis dengan lebih baik. Saudara sudah paham arah yang akan saudara lakukan, kontribusi apa yang akan saudara berikan, kemudian tindak lanjutnya apa setelah saudara selesai dari studi tersebut sehingga saudara bisa meyakinkan interviewer pada saat wawancara dengan lebih baik. Kuncinya adalah saudara memahami apa yang sudah saudara tulis dengan baik. Nah, sebenarnya tim Baku Bantu maupun Mata Garuda Papua atau mungkin dari organisasi-organisasi yang lain sudah menyediakan mock-up secara gratis yang bisa saudara manfaatkan. Dan itu adalah kesempatan yang baik sekali untuk bisa mempersiapkannya. Saya sendiri juga menggunakan mock-up melakukan mock-up dengan tim Baku Bantu untuk mempersiapkan proses seleksi tes substansial itu sendiri ya. Nah, yang tidak kalah penting, saudara harus mempersiapkan pemahaman ini ya, memahami tentang diri sendiri dengan baik. Apa yang menjadi kelebihan saudara, kemudian apa yang menjadi kekurangan yang saudara miliki, kemudian kegagalan-kegagalan seperti apa yang saudara alami dalam hidup, atau keberhasilan apa yang paling saudara alami dalam hidup. Tujuannya sebenarnya adalah asesor ini mereka ingin mengetahui sejauh mana pemahaman saudara terhadap diri saudara. Misalnya kegagalan ya, sebenarnya tujuan mereka menanyakan tentang kegagalan itu sebenarnya untuk mengetahui bagaimana kita bisa menghandle kegagalan itu. Jadi mereka bukan cuma sekedar ini ngapain sih dia sibuk sekali tanya hal-hal buruk tentang saya misalnya, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa menjadikan kegagalan itu sebagai satu batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah dengan kegagalan tersebut soft skill kita menjadi meningkat, karakter kita menjadi lebih baik, atau bagaimana kita memandang kesuksesan yang kita punya, kesuksesan yang kita miliki sebagai salah satu tahapan yang kita bisa jadikan sebagai batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih baik, atau kita cukup berpuas diri dengan kesuksesan yang kita punya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebenarnya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan jebakan. Jadi kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Di samping itu kita juga perlu mencari informasi mengenai kampus tujuan kita, program studi tujuan kita, hal-hal unik berkaitan dengan apa yang menjadi dasar pemilihan kita terhadap kampus-kampus tersebut. Misalnya sebagai contoh, saya masuk di Open Lab di Newcastle. Kenapa sampai saya memilih kampus tersebut? Karena ada lab yang secara khusus meneliti tentang pendidikan di daerah rural. Nah, dan ini sangat sejalan dengan apa yang saya lakukan selama ini, atau sangat sejalan dengan riset yang saya lakukan. Nah, hal ini akan menjadi satu nilai plus bagi kita ketika kita bisa menjelaskan dengan baik bagaimana relevansi antara
kampus yang ingin kita tuju atau supervisor yang kita pilih atau lab yang kita tuju dengan riset yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk poin yang selanjutnya adalah berhubungan dengan gambaran kontribusi yang akan kita lakukan setelah kita lulus. Pastikan apa yang akan kita berikan atau kontribusi yang akan kita berikan ini konsisten dengan apa yang sudah kita tulis di esai. Sehingga benang merahnya akan kelihatan. Jadi, asesor atau interviewer ini mereka bisa memastikan bahwa melalui proses wawancara ini kontribusi yang kita tulis di esai kita itu sejalan. Nah, kita bisa menggunakan smart method sebagai salah satu tahapan untuk bisa menjelaskan dengan lebih efisien. Kita bisa menggunakan bisa menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan itu spesifik, sesuatu yang detail dan bisa kita capai, measurable, bisa terukur, bisa tercapai, relevan dengan visi misi yang ingin dicapai oleh LPDP itu sendiri sebagai sebuah organisasi, dan tahapan-tahapannya itu bisa terukur dengan baik. Nah, kalau kalian bisa mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya, tentu kalian bisa memberikan persepsi yang lebih baik bagi interviewer, sehingga mereka bisa melihat, oh ya, kandidat ini dia cukup memenuhi atau dia cukup qualified dengan apa yang akan dia kerjakan. Yang paling penting, saudara harus selalu latihan sehingga memastikan apa yang saudara lakukan atau saudara akan present pada hari H itu bisa berlangsung dengan optimal. Jangan sampai terlalu banyak atau tiba-tiba karena saudara panik, lupa mau menjawabnya kayak gimana, tiba-tiba saudara langsung stuck dan blank kayak gitu. Nah, itu tentu akan memberikan penilaian yang buruk bagi saudara. Sehingga untuk mencegah hal-hal yang demikian terjadi, saudara perlu praktis, perlu latihan secara terus-menerus ya. Nah, pada waktu hari H, apa yang harus saudara persiapkan dengan baik? Kita sudah membuat persiapan pre-interview preparation, kemudian pada waktu hari H, pastikan saudara berada di ruang tertutup ya. Tadi sudah disampaikan sama pemateri sebelumnya, ruang tertutup yang kondusif. Jangan sampai ternyata saudara, oh ruangannya saya harus buat di hotel, ternyata saudara pergi ke restoran. Waktu diminta putar kamera, ternyata saudara ada di restoran. Nggak bisa, saudara harus di ruangan yang tertutup dan kondusif. Disuruh putar gini, jangan sampai ternyata baju-baju bergantungan di mana-mana di kamar. Pastikan kamar saudara bersih ya, karena itu merepresentasikan diri saudara. Tentu saudara harus menjual diri saudara dengan semaksimal mungkin. Tidak mungkin saudara tunjukkan kondisi kamar yang berantakan, itu menunjukkan saudara pribadi yang berantakan. Sehingga pastikan at least saudara mempunyai ruangan tempat saudara melakukan wawancara yang tertutup, yang kondusif, dan tentu saja yang rapi. Dan internet yang aman ini, tanpa interupsi. Sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian selama proses wawancara, saudara tentu harus rileks, kemudian memberi jawaban yang jujur dan otentik. Bagaimana supaya saudara rileks? Harus latihan. Karena kalau tanpa latihan, tanpa persiapan, saudara pasti akan gugup ini tiba-tiba, apalagi 1 atau 2 jam sebelumnya baru saudara lihat contoh-contoh soal, baru saudara baru mau belajar. Nah, itu sudah terlambat sekali. Kalau itu terjadi, tentu saudara akan gugup, insecure, perasaan-perasaan terintimidasi dan lainnya akan muncul, dan itu akan membuat saudara akan jauh lebih sulit. Sehingga penting sekali bagi saudara untuk rileks, mempersiapkan jawaban yang jujur, otentik, dan spesifik kayak gitu ya. Bahkan saudara bisa memberikan contoh yang relevan dengan apa yang saudara sudah alami kayak gitu. Kegagalan terbesar saudara apa ya? Jangan saudara ambil dari kegagalan terbesarnya orang. Secara jujur saudara bisa ceritakan apa yang saudara alami. Oh misalnya saya gagal LPDP tes berapa kali misalnya, atau saya LOA saya expire sehingga saya tidak bisa melanjutkan studi kayak gitu. Itu beberapa kegagalan yang saudara alami dalam hidup, sehingga saudara bisa engage dengan interviewer ini ya. Benar-benar mereka pasti akan menyadari, oh ya laki-laki ini dia menyampaikan dengan benar ini. Apalagi psikolog, dia kan bisa menduga ya, kira-kira orang ini dia memberikan jawaban kayaknya dia sembarang saja nih. Mereka tuh bisa menilai karena sudah saking seringnya mereka berproses dalam fase wawancara kayak gini. Jadi pastikan saudara bisa memberikan jawaban yang benar-benar berdasarkan apa yang saudara rencanakan dan apa yang saudara alami kayak gitu ya. Perhatikan juga bagaimana gestur saudara ketika melakukan proses itu. Pastikan itu berlangsung dengan baik ya. Mengontrol emosi dan konsisten dalam menjawab soal, dan juga saudara bisa memberikan closing statement yang powerful. Bahwa misalnya dengan memberikan beasiswa kepada saya bisa memastikan LPDP tidak akan rugi. Saya akan memberikan yang terbaik yang saya punya demi kemajuan Indonesia, khususnya di Papua. Nah, ini beberapa list pertanyaan. Misalnya,
Saya kasih contoh saja di sini ya, pertanyaan tes substansi LPDP khusus untuk yang S3, misalnya motivasi untuk melanjutkan studi S3 seperti gimana. Kemudian kenapa memilih universitas tersebut, misalnya kenapa, kalau saya misalnya kenapa memilih Newcastle, kenapa memilih computer science-nya di situ, padahal di tempat lain ada misalnya program studi yang jauh lebih bagus. Tentu saudara harus menjabarkan alasan-alasan yang relevan dengan itu. Terus kenapa memilih LPDP, kenapa nggak memilih beasiswa yang lain? Saudara nggak bisa jawab, ya karena LPDP yang ada. Nggak bisa jawab asal-asalan kayak gitu, saudara. Tentu saudara harus memberikan jawaban yang tentu uh, memberikan nilai tambah bagi saudara berdasarkan hasil studi saudara. Misalnya saudara sudah melakukan studi sebelumnya, ternyata LPDP memberikan kompensasi yang cukup bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan saya. Kemudian ditanyakan juga mengenai letter of acceptance, apakah saudara sudah mempunyai LOA? Kalau belum, apa yang harus saudara perlu persiapkan agar bisa mendapatkan LOA? Misalnya requirement-nya apa untuk bisa mendapatkan LOA di kampus tersebut, misalnya bahasa Inggris, magisternya dari mana saja, apakah itu diakui di situ, kemudian sudah punya korespondensi sebelumnya dengan supervisor atau belum. Nah, tentu akan menjadi nilai plus ketika saudara sudah bisa mempunyai alasan-alasan yang lebih kuat dan saudara bukan datang dengan kosong, tapi saudara sudah memprepare hal-hal tersebut, sehingga hal itu akan menjadi nilai tambah bagi saudara. Kemudian, seberapa konkret dampak positif karir Anda di Indonesia, bagaimana rencana riset Anda setelah studi, apakah itu akan berkelanjutan, apakah itu akan memberikan impact bagi komunitas yang ada di Indonesia atau di tempat saudara berada. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lebih relate dengan kontribusi saudara setelah saudara kembali, nah itu akan ditanyakan di sini. Kemudian bagaimana korespondensi saudara dengan supervisor, cara komunikasi. Nah, bila saudara sudah punya komunikasi sebelumnya, saudara sudah siapkan dalam satu dokumen. Kalau nggak ada fisik, saudara bisa prepare di misalnya dalam PowerPoint atau Microsoft Word dan bisa saudara persiapkan pada waktu wawancara. Jadi ketika ditanya, saudara sudah punya. Misalnya juga akan ditanyakan, apalagi yang S3 ya, ditanyakan misalnya publikasi apa sih yang sudah saudara lakukan. Nah, itu siapkan aja, misalnya ambil dari Sinta, ambil dari Scopus, atau dari Google Scholar, sehingga bisa prosesnya bisa lebih mudah kayak gitu ya. Nah, saya juga sudah nanti akan saya sharingkan juga misalnya list-list pertanyaan, saudara bisa ambil dari situ juga. Kalau file ini bisa saya sharing, nanti saya akan sharing dan bisa dibagikan. Beberapa list dari YouTube juga, dari Instagram juga, tadi juga sudah sering disampaikan. Setelah saudara berkecimpung dengan hal tersebut, nanti bagian terakhir saudara akan dapat satu pengumuman di sini yang menyatakan bahwa kalau saudara melebihi passing grade, misalnya passing grade untuk Putra-Putri Papua 750, maka saudara lulus tes substansi dan saudara bisa menjadi calon penerima beasiswa. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketika ini adalah sebuah statement dari Benjamin Franklin, salah satu founding father dari Amerika Serikat. Kalau kalian tidak bisa mempersiapkan dengan baik adalah kalian mempersiapkan untuk kegagalan. Jadi prepare itu adalah hal yang sangat penting sekali bagi kalian. Silakan mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin sehingga pada waktu pelaksanaan saudara bisa menjadi salah satu kandidat yang berpotensi untuk tembus pada fase selanjutnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kakak Remus atas penyampaiannya yang sangat lengkap ya, melengkapi yang tadi diberikan oleh Kakak Selvi. Ini Kakak Remus sudah menyampaikan dari point of view-nya Kakak Remus sebagai awardee S3 ya di luar negeri. Baik, untuk itu selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu kita akan diskusi atau tanya jawab. Untuk itu mungkin teman-teman yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita yang keren sekali pada malam hari ini, silakan. Mungkin saya akan berikan sesi pertama ini 3 penanya pertama ya, teman-teman. Silakan bisa raise hand. Siapa yang ingin bertanya mungkin? Teman-teman silakan. Oke, yang pertama, penanya pertama ada di sini Kakak Eugenius. Silakan Kakak Eugenius, mau bertanya kepada siapa langsung saja ya. Jika ingin bertanya ke Kak Selvi atau ke Kak Remus, silakan langsung bertanya saja. Silakan Kakak. Baik, selamat malam rekan-rekan, selamat malam kakak-kakak semua. Terima kasih untuk penyampaian informasi yang sangat lengkap sekali. Namun saya izin bertanya kepada Kakak Remus, mohon izin. Tadi kalau tidak salah saya dengar Kakak Remus sampaikan bahwa terkait kondisi kamar dan juga pakaian-pakaian seperti kebersihan gitu, kurang lebih seperti begitu ya Kakak Remus.
Cuman yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya kebetulan saya anak kos, jika misalnya saya sewa hotel atau kamar untuk 1 hari agar dengan alasan kondusivitas, apakah itu diperbolehkan gitu, Kak Remus? Mohon izin. Baik, Kakak mungkin bisa langsung dijawab ya. Oke, terima kasih, Eugenius. Sebenarnya kalau adik, saya panggil adik saja sudah. Kalau adik misalnya mau di kamar kos saja sebenarnya tidak apa-apa sih. Yang penting adik pastikan internet aman, kamar juga bersih. Sebenarnya kamar itu faktor non teknis sebenarnya. Cuman itu pasti akan dinotis sama interviewer. Kalau adik punya uang mau sewa hotel ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Saya bahkan sebenarnya waktu saya punya pengalaman saya di rumah eh, untuk apa? Proses interview saya di dalam kamar ya, saya bersihkan kamar dulu, pastikan cahaya cukup. Justru waktu saya di hotel itu waktu berbicara dengan supervisor karena saya takut jaringan saya bermasalah sebenarnya. Tapi kalau di rumah pakai misalnya IndiHome aman. Kalau misalnya teman-teman mau tethering dari handphone, pastikan sinyal cukup, bukan sinyal cukup ya, kuota cukup. Yang kedua, telepon itu nggak boleh dikontak. Eh, jadi proses wawancara tuh harus smooth dari awal sampai akhir. Apa itu bisa menjawab? Baik, siap Kakak, terima kasih. Tadi tiba-tiba kepikiran saja soal kondisi kamar, jadi saya Ya, ya. saya takut hal-hal non teknis sekecil apapun itu bisa mengganggu yang lain Ya, gitu. benar. Misalnya tiba-tiba ada teman datang baru Nah, itu dia Kakak. ini ketuk tiba-tiba parah padahal kita ada kunci kamar. Nah, itu mungkin juga akan jadi kendala. Atau kalau Siap, mau cara antisipasinya tulis saja di depan, mohon tidak diganggu siap karena Kakak. saya lagi wawancara LPDP menentukan hidup mati saya gitu. Jadi langsung. Siap Kakak. Oke. Terima kasih banyak, cukup jelas. Ya. Oke, thank you. Baik, terima kasih Kakak Eugenius atas pertanyaannya dan juga Kakak Remus yang sudah menjawab. Selanjutnya penanya kedua ada Kakak Romeo Saru. Silakan Kakak Romeo Saru untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, Kakak. Saya mungkin perkenalkan, nama saya Romeo Saru. Saya dari kota Sorong, Papua Barat Daya. Ya, kebetulan saya mau tanya buat Kakak Selvi. Saya juga sendiri seorang ASN di Dinas Perikanan. Dan kemarin tujuan kampus saya di UGM, di bidang yang sama di manajemen magister ilmu perikanan. Yang saya mau tanya dari pengalaman Kakak Selvi sebagai ASN, mungkin waktu ditanya itu di wawancara lebih ditekankan ke kontribusi, maksudnya kontribusi seperti apa? Mungkin kita ASN, kita seperti apa nanti kita balik setelah studi, apa kira-kira bikin program-program yang ini relevan di pemerintahan atau bagaimana seperti itu. Nanti saja mungkin saya tanya seperti itu. Karena ya saya juga sudah baca-baca atau lihat-lihat di YouTube ada kontribusi-kontribusi yang ini, makanya saya harus siapkan mungkin pengaruh ke tesis nanti, rencana tesis dan lain sebagainya supaya bisa ada benang merah yang seperti tadi disampaikan oleh kedua narasumber, visi misi LPDP, dan kita juga sebagai yang penerima LPDP bisa menjadi perpanjangan tangan dari visi misi itu. Ya, terima kasih, itu saja. Selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Romeo Saro ya, izin menjawab. Ya kalau untuk kontribusi ya tentunya ditanya karena kan di dalam esai itu kan kita sudah menulis kontribusi kan. Nah, kontribusi itu kan sudah dibagi-bagi. Nah, kontribusi itu kan tidak jauh-jauh dari kita punya background atau apa ya pekerjaan kita kan saat ini gitu bagi teman-teman yang sudah bekerja. Kontribusi itu pasti ditanyakan, pasti apa yang sudah kita tulis dalam esai itu pasti ditanyakan. Makanya tadi saya tekankan bahwa kembali pelajari CV, terus pelajari teman-teman punya esai, harus tahu saya nulis apa aja sih di dalam esai ini supaya nanti kalau ditanya itu jawaban saya tuh ya sama. Kalau tidak sama nanti
nanti di apa sih dalam hatinya panelis ini nulis esai sendiri atau gimana ya, atau mungkin ini tidak siap ya ikut tes wawancara. Seperti itu saja sih. Biasa saya pengalaman saya itu, terus saya waktu itu ditanya apa yang sudah kamu lakukan di tempat kerjamu, kontribusi apa yang kamu sudah lakukan. Itu sejauh itu saja. Kira-kira sudah bisa menjawab Kak Romeo. Baik, Kak Selvi, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih Kak Romeo dan juga Kakak Selvi yang sudah menjawab. Selanjutnya penanya ketiga di sini ada Kakak Endang Haryadi. Silakan Kakak. Silakan Kakak Endang Haryadi mau bertanya kepada siapa? Silakan. Halo, halo, nggak kedengaran. Halo Kak. Halo, nggak Kedengaran kedengaran. Kak? Halo, Kedengaran Kakak, silakan. oh iya, ya, permisi. Salam sehat buat semua. Sebelumnya mungkin saya mewakili istri saya aja yang ingin bertanya. Untuk Pak Remus, mungkin salam dari Haryadi Mendarto. Saya teman dengan Pak Remus dulu waktu SD. Jadi mewakili istri saya ini ingin bertanya, eh, bila mana misalnya kita sudah eh, keterima, kemudian ikut pembekalan bahasa Inggris yang 6 bulan itu. Kemudian misalnya eh, di tengah jalan ternyata hasil pembekalannya nggak signifikan, terus ternyata mungkin lebih pas, apakah bisa di tengah jalan bisa eh, memilih kampus di dalam negeri dan tidak meneruskan apa yang tujuan tujuan yang tadi di kampus luar negerinya gitu loh. Kalau misalnya ternyata pembekalan bahasa Inggrisnya nggak bagus, apakah di tengah jalan tuh bisa merubah pemilihan kampus ke kampus yang di lokal gitu? Apakah bisa seperti itu atau enggak gitu maksudnya? Mungkin demikian aja yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Silakan Kakak Remus. Halo Kak Haryadi, lama tidak ketemu. Kita ketemunya di sini. Oke, jadi kalau sebenarnya untuk masalah pindah kampus ini, LPDP sudah mengatur kebijakan itu bahwa memungkinkan kalau pindah dari luar ke dalam ya. Cuman mungkin saya kurang terlalu up to date, nanti mungkin bisa teman-teman yang lain juga bantu. Em, tapi yang perlu eh, kakak pertimbangkan adalah bahwa penentuan PB, pengayaan bahasa selama berapa lama itu bukan kita yang minta ya, itu murni dari LPDP. Jadi mereka akan mengakses kita apakah kita layak untuk dikasih eh, pengayaan bahasa, dan berapa bulannya juga itu nanti akan dievaluasi oleh tim LPDP. Jadi menurut saya jalani saja dulu prosesnya, em, dan apa ya, jangan buru-buru gitu loh, jangan buru-buru pindah. Kalau bisa keluar ya keluar aja dulu. Tapi kalau memang sudah dirasa tidak ya nanti baru bisa dipikirkan. Nanti tinggal ajukan aja ke tiket bantuan dari LPDP. Nanti mereka yang akan memberikan arahan yang lebih lanjut. Tapi sejauh ini eh, selama kalau kita sudah sampai di titik yang ada saat ini dan kita merasa eh, masih mampu ya eh, pasti akan apa tetap disupport sama LPDP kayak gitu. Jadi kalau misalnya di tengah jalan lalu rasa bagaimana ya nanti silakan ajukan ke LPDP dan nanti bisa didiskusikan di Tikban. Biasanya sudah banyak FAQ yang sudah ada di LPDP itu yang membahas tentang hal ini. Jadi bisa ditindaklanjuti dari situ saja. Apa sudah cukup jelas, Kak Haryadi? Halo, Gimana halo. Kakak? Ya baik, saya rasa berarti sudah cukup jelas. Yang penting sekarang yakin aja memang dulu sih. Ya, jadi salah satu
bukan penyakitnya, salah satu kekhawatiran terbesar apalagi dari anak-anak Papua ini sebenarnya itu insecure. Belum apa-apa lagi kita sudah, aduh nanti gimana nih, apalagi kalau digabung bukan sama teman-teman. Misalnya waktu itu saya pernah kelas afirmasi ya, afirmasi kan bukan cuma dari Papua ya, itu beasiswa-beasiswa lain juga 3T, santri, golongan ekonomi lemah, wah itu semua gabung itu kadang rasa insecure juga, kadang rasa tertekan juga, ini saya mampu atau tidak. Kita sudah bahasa sampai di sini, kita sudah kecebur nih. Jadi tanggunglah, sudahlah sekalian berenang kasih finish saja kayak gitu. Jadi pasang badan saja, jalani saja. Tong semua makan nasi sama-sama, jadi ya mungkin bedanya starting point-nya agak berbeda sedikit. Tapi kalau sudah sampai di titik ini artinya LPDP meyakini bahwa saudara mampu untuk menjalaninya. Kalau LPDP saja mampu meyakini hal itu, kenapa kita yang ragu sama diri kita sendiri? Thank you. Ya, baik. Mungkin begitu Baik. dari saya mewakili istri, teman. Jadi Remus semoga sukses ya S3-nya. Thank you, bro. Salam dari Biak. Baik, terima kasih Ya, baik. Kakak Endang Haryadi yang sudah bertanya. Lumayan ya bisa ini ya Kakak ya, bisa reuni di webinar kali ini. Oke, kita lanjut ke penanya ketiga, itu ada Kakak Twi di sini. Kakak Twi, silakan. Langsung saja pertanyaannya. Ya, selamat malam Kakak, izin bertanya. Tadi kalau saya dengar dari Kakak Remus menyampaikan bahwa wawancaranya harus smooth begitu Kakak. Nah, kira-kira Kakak ada insight terkait misalkan perkenalan diri dan juga closing statement yang mungkin nantinya kalau perkenalan ini kan seperti first impression dari panelis ke peserta. Kemudian kalau closing statement ini bagaimana sih pesan yang jadi penilaian akhir dari wawancara itu sendiri. Kemudian izin Kakak Selfie, izin bertanya, tadi Kakak menyampaikan bahwa ada kalimat-kalimat lain yang sekiranya dapat menjadi pertanyaan jebakan gitu Kakak. Kira-kira Kakak punya referensi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan jebakan yang nanti tidak menyulitkan kami begitu Kakak. Mungkin itu saja Kakak Emma, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kakak Twi. Silakan mungkin Kakak Remus, habis itu dilanjutkan oleh Kakak Selfie. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau first impression ya kita perkenalkan diri kita padanya. Jadi saat ini kita dari mana? Past, present, and future. Jadi misalnya pasnya kita mempresentasikan tentang diri kita. Saat ini saya bekerja di mana, kemudian saya menyelesaikan studi sebelum saya di mana, kemudian saat ini saya melakukan apa, dan saya merasa masih ada hal yang perlu saya kembangkan sehingga saya mengambil S3 di mana kayak gitu. Jadi memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang diri kita secara efisien, secara singkat saja gitu. Nanti baru setelah itu pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang akan disampaikan oleh LPDP. Kalau menurut saya kuncinya adalah seberapa paham kita tentang diri kita sendiri dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Semakin kita paham, di mana itu bergantung pada seberapa banyak pengetahuan kita. Misalnya kita paham tentang kita mau studi kemana, kita paham kita mau riset tentang apa, kita paham kita punya kekurangan di mana, kita paham kita punya kelebihan di mana, kita bisa mengelaborasi semuanya itu sehingga bisa memberikan gambaran dan keyakinan kepada asesor bahwa apa yang kita kerjakan ini memang benar gitu. Nah itu yang menurut saya impressionnya tuh bisa dimunculkan dari situ. Kemudian tadi apa lagi ya satunya saya lupa ya. Yang smooth ya, wawancaranya bisa berlangsung dengan smooth. Kalau saya karena di rumah saya punya anak 2, jadi itu sangat teknis sekali ya. Tapi kalau menurut saya kalau ada anak 2 itu tiba-tiba kalau mereka ketuk-ketuk pintu rumah kan jadi masalah juga. Jadi caranya sudah saya suruh mereka main di mana atau ada yang handle mereka dulu selama proses itu, jadi mereka nggak akan masuk ke kamar untuk mengganggu saya. Jadi faktor-faktor teknis itu juga yang kadang harus dipikirkan supaya tidak menjadi masalah. Karena kalau menjadi masalah ya waktu kita, kesempatan kita yang kita sudah prepare dari jauh-jauh hari itu akan terbuang percuma. Jadi harus mempersiapkan diri dengan baik. Itu saja dari saya, mungkin nanti dari Kak Selvi dan bisa di... Ya, Kak, sedikit dari saya yaitu sebenarnya apa ya,
pertanyaannya itu sama, maksudnya pertanyaannya itu sama pada umumnya, cuma penggunaan bahasa atau istilahnya tuh yang agak-agak diganti sama panelisnya begitu biasanya. Jadi saya ingat sebenarnya saya waktu itu ada beberapa, cuma yang saya ingat itu waktu itu ditanya apa sih novelty penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Nah, Nah, karena kebetulan saya sudah waktu itu dikasih tahu sama kakak mentor bahwa novelty itu pembeda. Jadi apa sih pembeda penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya? Terus ada banyak, cuma saya lupa. Nah, jadi itu yang saya sarankan teman-teman nonton apa ya testimoni atau mockup-mockup di YouTube yang sekarang tuh banyak terbuka dan bisa diakses oleh siapapun saja. Nah, di situ nanti kita akan belajar misalnya jadi istilahnya kayak gini tuh. Jadi nanti padahal jawabannya itu sama aja, cuma apa ya katanya atau istilahnya tuh yang dibuat beda seperti itu. Bisa menjawab Kak Diana ya? Izin kakak, bisa kakak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya. Ini kita sudah ada 3 penanya pertama ya. Mungkin selanjutnya kita sesi kedua 3 penanya lagi. Mungkin ada info sedikit, mungkin teman-teman kalau yang tidak bisa on cam atau tidak bisa audionya, boleh pertanyaan disertakan di dalam kolom chat. Jadi biar nanti saya bacakan. Baik, selanjutnya untuk sesi kedua ini ada Kakak Medelki Ano. Kakak Medelki Ano, silakan. Ingin bertanya kepada siapa? Langsung saja, Kakak. Iya, saya ingin bertanya karena tadi Kak Remus juga sempat menjelaskan dalam slide-nya tentang penggunaan headset, earphone dengan yang pakai wireless. Nah, yang saya mau tanya itu, apakah itu memang aturan secara SOP bahwa LPDP tidak mengizinkan kita pakai yang wireless atau kenapa biasanya? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, jadi Kamedelki itu saya langsung ambil dari dokumen tata tertib untuk wawancara dari LPDP yang PDF. Cuman karena saya ganti laptop, saya nggak punya di sini, itu di laptop yang satu. Nanti saya japri saja ya, saya kirim filenya. Atau nanti bisa kita komunikasi Oke, baik, setelah Kakak. ini. Baik, Kakak. Terima kasih. Jadi itu dari LPDP-nya, bukan saya, tapi dari LPDP. Baik. Baik, terima kasih, Kakak. Mungkin takutnya headsetnya ternyata nyambung ke orang lain, sudah di setel gimana, terus tiba-tiba bantu jawab dari luar, mungkin saja. Dan meminimalisir Baik. data. Thank you. Oke. Baik, terima kasih ya Kak Medelki dan Kakak Remus. Lanjut ke penanya kelima, Kakak JR. Silakan Kakak JR. Oke, baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya di sini ingin bertanya terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Kak Remus terkait dengan yang studi S3. Nah, kebetulan saya juga mau rencananya ke S3 juga. Jadi yang terkait dengan yang tadi misalkan untuk teknisnya terkait dengan jumlah artikel yang dipublikasi, apakah itu nanti kita atau kami sebagai peserta itu harus misalnya screenshot di akun Sinta untuk disiapkan atau nanti dilihat sama panelis sendiri. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu terkait dengan kalau misalkan kami belum berkomunikasi dengan promotor, apakah itu tidak jadi persoalan atau baiknya memang waktu sekarang ini kita langsung saja hubungi promotor supaya ketika nanti ditanyakan terkait dengan apakah sudah menghubungi, berarti sudah bisa kami sampaikan. Lalu kalau yang saya dengar juga tuh katanya harus ada misalnya bukti kalau misalkan kita sudah
berkomunikasi dengan promotor, misalkan screenshot email atau dari WA, semacamnya, itu bagaimana yang bisa disampaikan oleh Karemus. Kemudian yang terakhir terkait dengan proposal disertasi yang sudah dikirim waktu dokumen itu, kira-kira nanti apa poin-poin apa saja yang akan ditanyakan terkait dengan proposal disertasi yang sudah dibuat. Oke, itu 3 poin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk kesempatan. Oke, terima kasih. JR. JR ini siapa ya? Joshua? Johannes, Kak. Johannes, oke, Johannes. Oke, izin menjawab. Jadi yang pertama teknis artikel yang dipublikasi sebenarnya itu biasanya mereka tidak meminta linknya seperti gimana ya, tapi at least kita punya backup plan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba diminta, tunjukkan buktinya ya, kamu sudah prepare itu. Kamu misalnya kalau enggak kamu sudah buatkan bookmarknya, penandanya di browser. Jadi waktu mau diminta silakan buka atau siapkan saja apa namanya nih, disiapkan aja capture-annya itu bisa ditaruh di situ. Jadi itu untuk teknisnya kalau ditanyakan tentang dokumen pendukungnya. Seperti tadi sudah disampaikan sama Kak Selvi juga, kalau mau di-print ya silakan di-print untuk dokumen pendukung. Kalau enggak mau dalam bentuk soft file juga silakan disiapkan itu semua. Kemudian yang kedua masalah komunikasi dengan promotor ini ya. Jadi sebenarnya kan interviewer ini mereka mau mengkaji sejauh mana kita punya kesiapan. Nah tentu kalau kita punya persiapan lebih matang akan menjadi nilai tambah bagi kita. Kan ini bukan masalah benar salah nih, tapi masalah apakah kita layak. Dan ini kan kita sistemnya akan di-ranking ini kan sesuai dengan, meskipun kita nggak tahu kriteria penilaiannya secara detail gimana, tapi format penilaian yang ada untuk si interviewer itu kan udah otomatis ada itu. Mereka akan menilai, oh untuk aspek ini dia udah cukup nilainya sekian. Ada 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 borangnya, sudah ada borang penilaiannya yang mereka saja yang tahu dan kita semua nggak ada yang tahu. Sehingga ketika kita mempunyai nilai tambah untuk satu aspek, tentu presentasi kelulusan kita akan jauh lebih tinggi dibanding orang lain yang tidak punya. Kecuali kalau semua itu datang dengan kondisi bahwa oke saya nggak punya komunikasi dengan promotor. Ya sudah, itu berarti ya nanti tinggal dilihat dari aspek yang lainnya. Tapi kalau ada orang lain yang datang menyatakan bahwa dia sudah punya untuk aspek yang ini dia sudah mempersiapkan diri dengan lebih baik, dia sudah tahu dia mau sekolah di mana, alasannya apa, dan dia sudah punya bukti komunikasi, tentu nilainya akan jauh lebih tinggi. Jadi itu kembali ke kesiapan kita masing-masing, Kak Johannes. Jadi saran saya kalau kamu bisa berkomunikasi dengan supervisor dalam artian kamu sudah mempersiapkan dirimu jauh selangkah lebih baik dibanding orang lain, tentu kesempatan itu akan datang pada kamu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa itu baru salah satu aspek dibanding banyak aspek lainnya. Sehingga pastikan dalam semua aspek itu kamu mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan kandidat yang lain. Sehingga presentasi kelulusanmu akan jauh lebih besar. Kemudian dalam proposal itu apa saja yang bisa ditanyakan? Mereka bisa menanyakan dengan proposal kita itu berkaitan dengan novelty atau kebaruan, kemudian riset questionnya kayak gimana, metode apa yang digunakan. Kalau dia kebetulan satu bidang dengan kita, tentu akan dikaji dari situ lagi. Dikaji, dan biasa ada pertanyaan-pertanyaan jebakan. Nah, itu kan sudah umum. Ngapain kamu teliti? Nah, kamu harus punya alasan yang baik untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, itu yang harus kamu prepare sebelumnya. Sehingga waktu sesi-sesi kayak gitu, dan itu kan sudah, apa novelty-nya? Itu nggak ada yang baru kok, itu sudah banyak yang melakukan penelitian. Nah, kita sudah bisa siap alasan yang lebih relevan kenapa sampai kita memberi judul tersebut. Misalnya, oke Pak, metodologinya saya ada sedikit perubahan di sini ya. Untuk bisa bilang kayak gitu, tentu kita sudah study terlebih dahulu. Kita sudah riset sebelumnya tentang penelitian-penelitian yang relevan dengan kita punya bidang. Jadi itu akan memberikan nilai tambah bagi kita. Oke, thank you. Baik, Apakah sudah cukup menjawab? Kakak JR, bagaimana Kakak? Oke, Karemus, terima kasih. Tapi saya mau yang ini untuk jawabannya sudah oke. Cuma saya mau ini apa namanya oh lupa yang terkait dengan pertanyaan yang kedua tentang supervisor. Kalau misalkan
Misalkan ya Kak, kalau misalkan yang kampus S3 ini adalah kampus S2-nya juga, apakah tetap harus menghubungi supervisor atau kita hanya sebutkan saja, "Oh, saya sudah," apa namanya, "mau nanti supervisornya profesor ini dan ini," kayak gitu. Karena kan kita sudah tahu nih yang kampus yang memang kita mau studi S3-nya itu adalah kampus S2-nya, kayak gitu. Begitu Kak, terima kasih. Oke, Oke, saya langsung jawab saja. Em, Kalau kampus S2 juga sebenarnya kita harus pikirkan ya, apakah benar kita sudah punya komunikasi itu, karena belum tentu meskipun kita dari kampus yang sama dan langsung diterima. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena interviewer mereka harus memastikan bahwa benar-benar orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang nanti akan bisa sampai pada tahapan penerima beasiswa. Jadi kalau setelah kalian lulus tes substansi, itu kan statusnya kalian adalah calon penerima beasiswa, bukan penerima beasiswanya, masih calon. Kemudian kalian akan dikasih waktu, misalnya dari Indonesia Timur biasanya pengayaan bahasa, kemudian dikasih waktu 18 bulan untuk mencari LOA. Nah, kalian pikirkan saja, kalian punya waktu lebih dari sekarang untuk memprepare itu, misalnya kalian sudah pikirkan dari sekarang komunikasi dengan supervisor. Tentu peluang kalian untuk mendapatkan LOA jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang belum ada persiapan. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena saya termasuk salah satu orang yang LOA-nya expire. Jadi saya harus tes ulang lagi. Dikasih waktu 18 bulan setelah pengayaan bahasa dan ternyata waktunya nggak cukup. Karena apa ya itu? Mungkin karena rasa, "Oh, saya sudah memilih beberapa kampus, tapi waktu cari supervisor ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Harus kontak, harus tunggu mereka balas, kadang nggak dibalas, kadang ditolak. Sudah tunggu balas, ternyata setelah Zoom, ternyata bahasa Inggris masih kurang, harus persiapan lagi. Jadi prosesnya tuh masih panjang dan tidak mudah kayak gitu. Jadi akan jauh lebih baik ketika kita bisa memastikan ke LPDP bahwa oke, saya kandidat yang cukup baik ini. Kenapa saya kandidat yang cukup baik? Karena saya sudah mempersiapkan ini. Saya sudah kontak supervisor, saya sudah ini. Meskipun itu kayaknya, aduh, kayaknya berat ya. Ya, ya memang berat gitu. Karena kalau ringan semua orang akan ambil beasiswa ini. Hanya orang-orang terpilih yang kuat bertahan saja sampai akhir di bawah tekanan itu akan menjadi poin plus bagi LPDP untuk memilih kita. Jadi tetap semangat. Kalau untuk S2 nggak perlu cari supervisor ya. Biasanya S2 itu admissionnya langsung dari kampus. Biasanya untuk supervisor itu khusus yang S3. Jadi S3 itu kalian admission dulu. Setelah ada komunikasi dengan supervisor, sorry bukan admission ya, kalian kontak supervisor dulu. Setelah ada supervisor approve kalian, baru kalian daftar admission ke kampus. Jadi eh, untuk S3 agak sedikit berbeda dengan S2. Nanti mungkin teman-teman yang kalau dalam negeri juga atau dari luar negeri yang S2 bisa sharing juga hal yang sama kayak gitu. Kalau S3 yang butuh supervisor, S2 setahu saya tidak, kecuali mungkin by research mungkin agak berbeda sedikit. Jadi untuk master nggak perlu supervisor biasanya. Oke, thank you. Itu juga ada pertanyaan di kolom chat, jadi sekalian aja saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kakak. Bagaimana Kakak JR? Baik, terima kasih Kak Remus untuk input yang diberikan bagi kami. Semoga bisa dalam waktu dekat menyiapkan segala sesuatu dan bisa menjadi salah satu dari ODL PLP. Terima kasih Kak. Amin. Baik, terima kasih Kakak JR. Selanjutnya mungkin penanya ketiga di sesi kedua ini yaitu ada Kakak Diana Rumsayor. Kakak Diana Rumsayor, silakan Ya, Kakak. selamat malam. Izin bertanya buat Kak Remus tentang seperti pertanyaan berapa jurnal yang sudah dipublikasikan. Saya juga mau mengambil S3 atau PhD, tapi karena kami ini kan ASN birokrasi, kadang tuh kami beda dengan akademisi, tidak pernah istilahnya membuat jurnal gitu, tidak pernah mempublikasikan jurnal. Kira-kira pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kalau mau saya menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti begitu, kira-kira Kakak bisa ada tips-tips jawaban apa ya? Karena ya apakah itu tetap dipertimbangkan walau kita tuh belum pernah punya publikasi jurnal. Terima kasih. Kalau ya karena memang saya dosen, jadi memang harus familiar dengan itu ya.
biasa mungkin itu jadi pertimbangan. Saya tidak bisa memastikan bahwa LPDP akan bicara kayak bagaimana karena saya juga tidak tahu. Tapi sepemahaman saya, kalau khususnya kalau saya yang studi di luar negeri itu kan untuk S3 itu kan ada yang by research. Dan sebagian besar yang PhD itu by research, jadi based on research. Sehingga mereka perlu mengetahui sejauh mana kita punya artikel-artikel. Kenapa mereka harus tahu itu? Karena mereka harus memastikan keberlanjutan kita nanti waktu sekolah. Jadi artikel itu menjadi salah satu parameter bahwa oke, orang ini dia tahu cara melakukan penelitian, cara membuat overview, cara membuat metode, cara menarik kesimpulan, dan lain sebagainya. Dan biasanya untuk bisa terbiasa dengan research itu ya tentu harus punya dokumen pendukung, dalam hal ini adalah publikasi. Nah, kalau misalnya untuk yang berasal dari ASN, eh, bagaimana caranya untuk memberikan jawaban kepada eh, interviewer jika kita masih belum punya dokumen pendukung, misalnya dalam hal ini artikel? Ya, berarti kita harus sampaikan kondisi kita saat ini seperti bagaimana, dan kita harus meyakinkan mereka bahwa kita akan berproses ke arah itu. Kalau di Indonesia mungkin disertasi juga dalam bentuk ini ya, dalam bentuk riset biasanya atau tulisan-tulisan. Ya, kita harus membuat alasan-alasan yang bisa menguatkan statement kita bahwa kita mampu untuk melakukan itu nanti. Melalui gimana, misalnya sudah punya kerjasama sebelumnya dengan lembaga riset yang melakukan misalnya ibu dalam instansi mana, kemudian sudah pernah bekerja sama dengan lembaga mana atau organisasi mana yang sudah terbiasa dengan riset, sehingga at least ibu punya gambaran tentang riset itu seperti apa, meskipun ibu nggak punya publikasi. Mungkin itu bisa menjadi salah satu masukan bagi interviewer juga tentang kondisi ibu saat ini. Intinya kan mereka mau tahu sejauh mana kita punya persiapan untuk melanjutkan studi. Jadi sebisa mungkin mempersiapkan alasan-alasan yang lebih relevan tentang studi S3-nya kayak gitu, Bu. Dan itu at least Ibu juga persiapan kampusnya mau kemana, terus sudah mau ambil pusat studi yang mana, terus arah risetnya kayak gimana. Nah, tentu Ibu bisa menjadikan itu sebagai alasan dasar berpijak Ibu untuk melanjutkan studi S3 dengan lebih baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Remus atas jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke sesi 3. Untuk sesi tanya jawab ini sudah 8:30 teman-teman, tapi mungkin masih ada 30 menit lagi ya. Kan waktu kita hampir 2 jam ya teman-teman, jadi ada 30 menit lagi bisa teman-teman bertanya lagi. Langsung ke sesi 3, penanya pertama yaitu Kakak Rainbow. Kakak Rainbow Tambunan, silakan Kakak. Baik, terima kasih ya Kak. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk para narasumber sudah sharing-sharing untuk kami. Saya sendiri baru pertama kali istilahnya mengikuti tes untuk beasiswa LPDP ini, jadi saya belum terlalu familiar. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya kalau di LPDP itu kan di CV kita ada pilihan kampus sampai 3. Nah, jika misalnya, amin, kalau kita menjadi calon penerima beasiswa di tengah perjalanannya itu dalam mencari LOA, apakah ada kebijakan dari LPDP yang mengizinkan istilahnya kita mencari LOA di luar dari 3 kampus yang kita cantumkan di CV, atau memang kita harus mengikuti atau mencari LOA dari kampus yang kita pilih itu di CV itu? Mungkin saya yang kurang membaca tentang peraturan LPDP, tapi apakah dari narasumber berdua Kakak, apakah ada informasi atau ada pengalaman mungkin rekan-rekan yang sama kasusnya seperti ini? Terima kasih Kakak. Silakan, ini pertanyaan untuk kedua narasumber. Mungkin bisa dimulai dari Kakak Selvi. Kakak Selvi dulu mungkin. Ya, terima kasih Kak Rainbow ya. Iya Kak. Iya, tadi pertanyaannya apakah misalnya nanti kalau misalnya puji Tuhan lulus,
tapi seiring berjalan waktu tidak memilih dari tiga kampus itu ya? Iya, Kakak. Oh ya, oke. Eh, Sepengalaman saya sih kalau untuk ganti kampus yang di luar list sih saya belum menemukan ya, mungkin maksudnya teman-teman saya belum, tapi em, kalau maksudnya ganti kampus atau pindah kampus yang di dalam list itu memang tidak apa-apa selagi apa namanya, pokoknya kan nanti mau cari-cari LOA begitu kan. Nah, tapi nanti kakak bisa kirim apa, tiket bantuan ya, tiket Tikban ya, untuk menanyakan hal itu supaya takutnya apa hal itu tidak diperbolehkan atau mungkin eh, apa berjalannya waktu itu kakak mengalami kendala apa nanti tidak bisa ditanggung atau dipertanggungjawabkan oleh LPDP. Tapi ya apa namanya, kalau sepengetahuan saya itu jadi kakak, karena pemilihan kampus itu kan tidak lepas dari penulisan esai ya, apa yang kita tuangkan dalam esai kan, nanti tentang apa namanya, tentang kurikulum, tentang kebutuhan atau jenis mata kuliah yang kita pilih nanti, dengan mata kuliah ini dia relevan dengan masalah yang saya alami atau tidak, begitu. Itu sih sedikit pendapat dari saya, Kak. Kak Remus, silakan. Oke, terima kasih Kak Selvi. Untuk misalnya kita cari 3 kampus di luar yang kita daftarkan di awal, itu memungkinkan. Kalau di luar ya, kalau misalnya di luar, eh, tentu harus diimbangi dengan alasan yang konkret dan relevan kayak gitu. Misalnya, kenapa sampai kamu tidak memilih 3 kampus dalam hal ini, misalnya untuk jenjang S3. Misalnya, kamu punya alasan, saya sudah mengontak supervisor dalam rentang waktu tertentu, tapi tidak diizinkan. Saya pindah kampus dari Melbourne ke Newcastle waktu itu, eh, dengan alasan kampus pilihan saya sebelumnya tidak dibalas oleh supervisor. Dan kamu harus kasih alasan yang pasti bahwa oke, kamu sudah diterima di kampus yang satunya nih. Biasanya kayak gitu. Kalau itu di menu e-beasiswa tuh ada. Kalau mau pindah kampus. Jadi sebenarnya semua sudah sangat lengkap. Ada di apa namanya nih, beasiswa LPDP punya laman itu semua sudah ada di situ. Yang penting kamu punya alasan yang cukup kuat, dan eh, yang cukup penting lagi, yang cukup krusial adalah alasan pindah kampusnya tuh harus masuk akal. Yang kedua, perhatikan tuh tuition fee-nya, biaya masuknya. Kalau misalnya di kampus luar, kamu dari kampus yang biayanya sekitar 31.000 pound sterling, sekitar 600 juta, terus tiba-tiba kamu pindah ke kampus yang 800 juta, pasti ditolak. Jadi kamu harus cari yang sepadan gitu. Jadi kalau kamu, atau lebih rendah, jadi misalnya kamu dari kampus di UK, nggak diterima di UK, terus kamu pindah ke kampus di Spanyol atau di Jepang yang tuition fee-nya atau biaya masuknya lebih murah, itu tentu pasti lebih mudah sama LPDP untuk terima. Tapi kalau kamu kasih naik lebih dari itu, misalnya kamu dari New Zealand, terus tiba-tiba mau pindah ke UK, yang mana dia punya pembiayaan tuition fee-nya 2 kali lebih tinggi, pasti ditolak. Jadi pastikan pemilihannya itu yang tadi, alasannya relevan. Yang kedua, perhatikan tuition fee ke kampus yang akan kamu tuju setelah itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin di luar narasumber mungkin ada yang punya pengalaman di sini, kakak dari teman-teman TBB ini. Ada kakak Beni Mofu, silakan kakak. Iya baik Kak. Pertama-tama perkenalkan saya Benyamin Mofu. Saya dari teman tim baku bantu eh tim baku bantu yang LPDP Putra Putri Papua. Mungkin kalau terkait pemilihan kampus yang di luar dari list yang kita masukkan dalam LPDP itu, pengalaman saya punya kampus di luar dari ketiga pilihan. Yang awalnya, yang penting kita punya tujuan pertama itu yang kita masukkan kan apa yang kita sudah tulis, dan itu yang nanti akan terbaca untuk kita punya wawancara nantinya. Dan itu yang kita pegang gitu. Jadi 3 kampus itu ketika kita pilih di awal, kita sudah tahu nih kampus utamanya yang mana. Cuma pasti sering berjalannya waktu, dalam 18 bulan itu pencarian kampus kan pasti akan sulit juga gitu. Nah, kampus-kampus yang kita lihat ketika di luar dari list-list itu, sebenarnya itu bisa dipilih asalkan memang yang diperlukan dari LPDP itu kita kuliah dan mengabdi begitu.
Tetapi jurusan juga harus linear dengan apa yang kita punya jurusan, tidak keluar. Dan satu catatan penting seperti yang tadi Kakak Selvi turut bilang juga, itu harus berdasarkan apa yang ada dalam list. Untuk pengajuan pindah-pindah begitu, ketika dia tidak ada dalam list itu nanti prosesnya agak rumit sih begitu. Jadi lihatlah list yang ada dengan jurusan yang kakak punya dengan kampus tujuan, itu menjadi poin penting juga sih. Mungkin begitu saya sih Kak Emma. Baik, terima kasih Kakak Beni, karena Kakak Beni ini punya pengalaman ya, yang relevan dengan pertanyaan dari Kakak Rainbow tadi. Oke, terima kasih Kakak. Selanjutnya mungkin, Terima kasih Kakak. Ya. ya sama-sama Kak. Selanjutnya kita sudah masuk ke sesi yang ketiga. Mungkin ini ada masih yang kedua ya ini ya kayak masih yang ketiga ini. Ini langsung saja saya kasih kesempatan, sudah ada yang raise hand, Kak Christine. Kakak Christine silakan. Baik, terima kasih buat Kak Emma untuk kesempatannya. Izin sebelumnya saya Christine. Mungkin saya belum pernah mengikuti tes dari LPDP, sehingga baru mengikuti beberapa webinar aja supaya ada punya gambaran begitu untuk kalau berencana, maksudnya untuk daftar kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan baik kepada Pak Remus dan juga Kak Selvi, saya sudah S2, izin saya sudah S2, tetapi tidak linear dengan S1. Sebenarnya tidak linear ini artinya tidak terlalu jauh sekali, masih dalam lingkup kesehatan. Kemudian bekerja juga di kampus kesehatan, tetapi mengajar sesuai dengan minta maaf, S1, minta maaf saya jelaskan dulu ya. Saya S1 keperawatan, kemudian sudah mengambil S2 kesehatan masyarakat, kemudian bekerja dan mengajar di kampus S1 keperawatan, tetapi mengajar kepada keperawatan, sehingga saya punya ijazah S2 itu bukan tidak terpakai, tetapi hanya sedikit ilmu yang bisa saya bagikan, sehingga memutuskan untuk kalau ada kesempatan untuk mengikuti LPDP mau ambil juga di S2, tetapi yang linear sesuai dengan ijazah S1. Yang mau saya tanyakan adalah apakah itu nanti bisa menjadi satu poin minus atau poin plus dalam wawancara dari asesor kepada kami atau saya yang punya kasus seperti begini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Christine. Silakan mungkin dimulai dari Kakak Remus. Oke, terima kasih. Untuk Kak Christine, tidak linear dengan S1, jadi mau ulang S2 untuk LPDP. Langsung dong tanya nih, kenapa harus ulang? Menurut saya ya, dari sini kan mereka bisa menilai kita gitu. Kenapa sampai kita harus ulang sesuatu yang sudah kita lakukan? Apakah kita nggak yakin dengan jenjang kita yang sama? Dan tentu mereka tidak akan membuang-buang energi untuk menyekolahkan yang sudah S2, menurut saya kayak gitu. Kayak misalnya saya sudah S2 teknologi informasi. Terus tiba-tiba saya mau ngambil lagi S2 yang lain. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan adalah kita harus punya alasan yang kuat kenapa sampai kita mau ambil S2. Dan pasti mereka akan langsung notice kalau sudah S2. Mereka akan notice dari mana? Bisa cek di data PD Dikti, pasti data kita sudah ada di sana. Mereka akan ngecek bahwa oke, ini dia sudah S2. Terus kenapa dia harus S2 lagi? Nah, itu pasti yang akan pertama kali dinotis oleh interviewer. Jadi, persiapkan jawaban yang sebenar-benarnya. Kenapa sampai harus S2 lagi? Kenapa nggak S3 aja? Misalnya kayak gitu. Karena memang bidang ilmunya kan sama-sama masih dalam bidang kesehatan ya. Kalau ditanya relevansinya gimana ya tentu saudara yang paling bisa tahu karena saudara yang mengambil itu semua. Jadi pikirkan alasan yang paling bisa menjawab kenapa saudara harus ambil S2 FKM. Kemudian saudara mau lanjut S2 dalam bidang keperawatan lagi. Apa yang mendasari saudara sampai bisa berbuat kayak gitu? Atau kenapa saudara ambil misalnya S3? Kenapa harus ambil S3 dalam bidang keperawatan jika itu memungkinkan? Saya kurang tahu dalam bidang kesehatan seperti gimana. Tapi alasan saudara untuk mengambil studi kayak gitu yang harus dipikirkan dengan sebaik mungkin. Dan menurut saya malah itu akan jadi kelemahan sebenarnya kalau nanti ditanyakan.
Jadi saudara harus bisa mempersiapkan alasan yang lebih baik gitu. Dengan pertanyaan terkait dengan S1 dan S2. Kalau menurut saya malah ya sudah S2 atau S3 saja. Daripada harus ulang S2 lagi, waktu hidup tambah lagi 2 tahun harus prepare untuk hal itu, tambah beasiswa berarti 3 tahun lagi nanti tabung-tabung lagi misalnya kayak gitu. Jadi ya itu yang nanti tolong dipikirkan. Mungkin gitu Kak Christine, mungkin Kak Selvi bisa tambahkan atau nanti kalau ada feedback silakan sampaikan. Oh ya, Kak izin menambahkan kalau misalnya Kakak mau ngulang S2 ya udah daftarnya cara nakalnya daftarnya pakai ijazah S1 aja tuh. Misalnya kalau ya syukur-syukur mereka tidak maksudnya pihak LPDP tidak punya pikiran untuk cek di data dikti gitu. Nah, misalnya kalau maksudnya saran dari saya kalau kakak mau daftar S2 berarti ya sudah pakai ijazah S1 harus ya pastinya gitu ya. Kalau sudah pernah S2 ya udah nggak usah dituliskan dalam esai atau apapun tentang yang kakak pernah S2 begitu. Ya cukup tuliskan background pendidikan yang S1, pekerjaan, pengalaman sehari-hari hidup itu saja. Nah, terus untuk apa lintas jurusan atau linear ya tadi. Gimana sih? Lintas jurusan ya? Iya, Kak, benar. Oh iya, kalau selintas jurusan sih tidak apa-apa karena saya juga lintas jurusan, tapi kita harus punya alasan yang kuat, berikan alasan itu kuat kepada LPDP karena ya misalnya kayak kita udah kerja bahwa saya ambil lintas jurusan karena ada masalah ini loh di tempat kerja saya. Nah, dengan jurusan ini tuh nanti bisa mampu menyelesaikan masalah yang saat ini ada di tempat kerja saya, seperti itu. Jadi punya alasan yang kuat supaya alasan kita tuh kuat, masuk akal. Ya, dibuktikan dengan itu tulisan kita di esai yang dibuktikan dengan teori ke pendapat-pendapat itu supaya alasan kita juga bisa diterima oleh LPDP. Nah, seperti itu sih Kak Christine. Ini ada feedback kembali. Baik, terima kasih Pak Remus dan juga Kak Selvi. Berarti ada plus minusnya, kayaknya plusnya sedikit, minusnya yang banyak ini. Baik, terima kasih. Kembali kepada Kak Emma. Baik, terima kasih Kakak Christine ya dan juga Kakak Remus dan Kakak Selvi yang sudah menjawab. Selanjutnya ini belum ada yang raise hand lagi. Mungkin saya akan lihat pertanyaan yang ada di kolom chat. Di sini ada Kakak Rens KBI, Kakak. Kakak Rens KBI di sini bertanya untuk Kakak Remus. Nah, di sini pertanyaannya, Kakak adik juga ambil PhD di Oxford, jurusan manajemen. Sampai saat ini saya sudah mencoba mencari supervisor, namun sampai saat ini belum saya dapatkan supervisor yang siap. Karena supervisor yang sudah saya hubungi katanya sibuk dengan penelitian dan lain-lain. Kalau untuk Kakak bisa dapat supervisornya gimana ya Kak? Terima kasih. Mungkin butuh tips dan trik bagaimana sih Kakak Remus dalam mendapatkan supervisor. Silakan Kakak. Oke, sabar ya. Kalau tips saya untuk mendapat supervisor, saya tuh mungkin ada 20-30 kampus yang saya sudah buat bookmarknya di Google Scholar ini laptop kantor, laptop kampus jadi nggak ada. Saya tadi mau tunjukin bookmarknya itu. Jadi saya sudah buat bookmark, saya sudah kategori yang pertama, misalnya saya sudah buat research, saya buka dulu tuh pertama tuh daftar list putra-putri Papua untuk LPDP itu kampus mana yang all subject, mana yang khusus bidang computer science, saya sudah buat siapkan dulu, kan ada tuh kan list. Jadi kalau adik kok berarti kan di bidang manajemen ya, cari dulu yang all subject, kemudian saya bagi nih zona Australia dulu, kampus-kampus mana yang kira-kira ada di Australia yang ada ada prodi itu. Saya sudah siapkan semua. Saya cek entry requirement-nya apa, bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya harus berapa. Yang kedua, supervisor mana yang relate atau relevan yang bisa saya kontak. Biasanya kalau dia punya posisi semakin tinggi, itu dia semakin sibuk. Dan dia kalau semakin senior, dia semakin sibuk. Share bookmarknya nanti saya sharing gimana nanti. Saya sharing ke Mata Garuda, saya tag Mata Garuda nanti teman-teman bisa lihat saja. Ini di laptop yang satu soalnya, saya nggak bawa. Nah, kemudian saya cari ekspertise orang-orang yang expert di bidang itu semua saya udah cari. Nah, setelah itu saya kontak. Cuman cara kontaknya adalah
pastikan satu prodi itu satu orang saja. Jangan satu prodi teman-teman langsung kontak 2 orang. Kan nanti mereka biasa ada rapat itu. Tiba-tiba, oh saya baru dikontak ini sama calon mahasiswa PhD. Ternyata 2 orang yang sama, itu pasti kemungkinan kita diterima kecil. Jadi setiap prodi itu coba cek satu supervisor yang relevan di situ dan dia ada di list LPDP. Ya sudah, kontak saja. Jangan kita tunggu satu dijawab dulu baru kita kontak yang lain. Jangan, sebar aja langsung. Karena kita nggak tahu kapan dia akan jawab. Tiba-tiba dia nggak jawab, ternyata dia udah meninggal misalnya. Selesai sudah, kita tunggu sampai kapan, tidak bisa misalnya. Jadi kalau saya langsung sebar ke 20 atau 30 orang, template-nya sama, 20-30 kebanyakannya itu semuanya totalnya. 5-10 dalam rentang waktu 1 atau 2 bulan. Nanti tinggal tunggu yang ada feedback-nya dari mana. Itu yang di approach terus itu. Sampai dapat kayak gitu. Kayak gitu, kakak siapa tadi? Kakak Jadi, Renus tadi. ya, jadi caranya saya kayak gitu. Kalau Oxford ya biayanya pasti mahal ya. Jadi kalau kampus-kampus lain tuition fee-nya pasti lebih rendah dari Oxford. Jadi bisalah, tinggal cari saja. Yang penting dapat alasannya kuat bahwa saya nggak bisa dapat di kampus ini, jadi saya mau pindah ke kampus lain. Tapi bukti-buktinya dilampirkan. Kontaknya kapan, nggak dibalasnya kapan, atau dibalas dan ditolak tuh kapan. Nah itu semua harus ada. Nah kalau belum punya, ini ada satu, saya langsung jawab aja Kak yang ini. Kak izin Boleh, ada boleh, wawancara. boleh, Kak. Belum punya info mengenai supervisor dan LOA, apakah itu akan menjadi nilai minus? Eh, nggak ada nilai minus ya, mungkin 0 kali ya dibanding yang lain misalnya. Tapi ya itu menunjukkan persiapan kita. Jadi kalau memang belum punya info mengenai supervisor ya sudah, tinggal bilang aja. Tapi konsekuensinya kalau ada orang lain yang punya, ya berarti nilainya akan lebih tinggi aja gitu. Jadi bukan masalah benar salahnya, cuman lebih ke arah siapa yang lebih persiapannya lebih matang dibanding siapa kayak gitu. Dan cuma masalahnya kita nggak tahu teman kita bagaimana gini. Satu, misalnya kita bersama-sama berlomba untuk mendapatkan afirmasi Papua. Berarti anak-anak Papua semua. Kita tidak tahu anak-anak Papua yang lain itu statusnya sama dengan kita atau lebih lebih siap gitu. Dia sudah punya supervisor. Kalau dia sudah punya, tentu LPDP akan kasih kesempatan kepada yang lebih siap dibanding yang belum. Saya bilang begini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman bahwa kayaknya saya harus segera cari supervisor. Tapi itu adalah langkah penting yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Bukan untuk sekedar lulus tes ini, tapi untuk nanti sekolah. Jadi sebisa mungkin kita bisa apa namanya nih, dayung 1 kali 2-3 pulau terlampaui kayak gitu. Kadang ketakutannya, aduh kayaknya takut nih ngomong bahasa Inggris kayak bagaimana. Mereka tahu kok kita nih bukan bukan apa namanya, bukan bahasa aslinya kita bahasa Inggris. Jadi yang penting pakai bahasa formal, cek ulang-ulang, minta tolong teman yang saya juga dulu itu insecure. Jadi caranya gimana? Oh, ada teman yang dari luar negeri, saya suruh dia baca dulu. Bro, tolong baca dulu ini Kak, bagaimana kira-kira bagus kah tidak? Oke, sudah. Nanti lama-lama, oke, oh kayaknya saya sudah cukup pede nih, oh, bolehlah jalan. Jadi memang itu proses. Jadi kalau tiba-tiba berharap bisa terbang waktu baru lahir ya tidak mungkin teman-teman. Kan harus belajar dulu step by step. Nah, step by step itu yang kita prepare dari sekarang. Oke, thank you. Baik, terima kasih ya Kak Remus atas jawabannya. Karena waktu kita terbatas ya teman-teman, memang saya tahu pasti banyak pertanyaan sekali dari teman-teman, tapi tenang saja, kami Mata Garuda Papua dan juga tim Baku Bantu itu akan membuat mock-up interview. Jadi nanti teman-teman jangan leave Zoom dulu, nanti akan dibagikan di akhir dari Zoom ini, dibagikan linknya. Oke, mungkin saya akan menutup sesi diskusi ini, tetapi sebelumnya mungkin saya ingin beri kesempatan untuk kedua narasumber kita yang sudah luar biasa pada malam hari ini untuk memberikan masing-masing closing statement. Mungkin dimulai dari Kakak Remus mungkin Kak? Suaranya tidak kedengaran Kakak, maaf. Oke, sudah kedengaran ya. Closing statement saya sama seperti tadi di bagian paling akhir sesi presentasi saya. By failing to prepare, you are preparing to fail. Jadi kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik, berarti sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk gagal. Jadi sebisa mungkin prepare apapun itu juga dengan semaksimal mungkin. Kalau sudah semaksimal mungkin dan ternyata ada masalah ya sudah, artinya at least kita udah lakukan yang terbaik. Itu poin pentingnya. Dan hasil akhir ya kita serahkan sama Tuhan yang punya hidup ini ya. Kalau memang jalannya kita ya pasti kita akan tembus. Yang penting kita persiapkan dengan sebaik mungkin.
Sukses untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di penerima beasiswa LPDP selanjutnya. Terima kasih Kakak. Selanjutnya silakan Kakak Selvi. Ya, izin saya juga closing statement-nya tidak jauh-jauh seperti tadi penutup pemaparan materi saya. Jadi jika saya adalah kandidat yang mereka cari dan saya memenuhi kriteria mereka, pasti saya lulus beasiswa LPDP dan diterima menjadi bagian keluarga besar LPDP. Untuk teman-teman semua, tetap semangat, percaya diri, berjuang untuk tes substansi ini. Semoga sukses semuanya. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Kakak berdua atas closing statement yang diberikan. Selanjutnya mungkin saya langsung ke penutup, tetapi sebelum kita akhiri webinar kali ini, saya beri kesempatan kepada Kakak Febriani Ronsumbre. Kakak Febri ada? Ya, halo Kakak Emma. Oke, ini Kakak Febri ini merupakan kakak yang luar biasa ya dari tim Baku Bantu yang selama ini sudah aktif membantu teman-teman di Papua untuk lolos seleksi LPDP. Dan ini saya berikan kesempatan untuk Kakak Febri untuk menyampaikan sepatah dua kata ya. Silakan Kakak. Ya, baik. Terima kasih Kakak Emma dan teman-teman tim Mata Garuda Papua. Perkenalkan sekali lagi saya Febriani Ronsumbre, perwakilan dari teman-teman tim Baku Bantu. Jadi di tim Baku Bantu itu kami punya komitmen teman-teman yang sudah lebih dulu lulus beasiswa LPDP tahun 2023. Ada saya Febri, kemudian di sini juga ada Kakak Rista dan Kakak Esther, ada Kakak Beni dan teman-teman yang lain. Kami mau mengucapkan selamat untuk teman-teman peserta webinar pada malam hari ini yang sebagian besar mungkin sudah lulus tahap TBS dan akan masuk persiapan untuk substansi. Tetap semangat dan semoga teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik. Komitmen kami untuk berkolaborasi dengan Mata Garuda Papua supaya teman-teman juga bisa dapat informasi untuk persiapan substansi lebih baik lagi. Ini Kakak Remus dan juga Kakak Selvi saat ini juga sedang menjalankan studi ya S2 dan Kakak Remus S3, tapi mereka menyediakan waktu untuk mau berbagi pengalaman mereka kepada teman-teman semua. Saya pikir ini baik sekali bahwa mungkin teman-teman tidak bisa menemukan hal yang sama dari beasiswa-beasiswa mungkin yang ada di Papua, tapi ini teman-teman LPDP melalui Mata Garuda kita bisa berkolaborasi dan berbagi. Artinya kita mau juga apa yang kita dapatkan, kesempatan yang kita sudah terima ini kita bisa bagikan ke teman-teman yang lain supaya bisa dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan nantinya boleh bersama-sama berkontribusi untuk kita punya komunitas masing-masing di mana tempat kita berkarya. Kiranya apa yang teman-teman dibagikan melalui webinar ini boleh bermanfaat. Dan setelah webinar ini ada juga nanti sesi simulasi substansi. Kami berharap teman-teman yang bisa yang butuh untuk substansi juga bisa daftar di program seleksi atau program simulasi substansi supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi dan bisa lulus LPDP, bisa menjadi salah satu calon penerima beasiswa LPDP dan bisa melanjutkan studi. Itu saja dari saya mungkin. Terima kasih juga untuk teman-teman Mata Garuda Papua yang selalu terbuka untuk kolaborasi-kolaborasi yang baik ini dan kiranya bisa terus berlanjut ke depan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Remus dan Kak Selvi juga teman-teman tim Baku Bantu yang sedang melanjutkan studi saat ini tapi tetap mau meluangkan waktu untuk sama-sama Baku Bantu untuk mengadakan webinar dan juga berbagai rangkaian persiapan dalam proses seleksi untuk bantu teman-teman di Papua. Itu saja, terima kasih banyak. Tuhan memberkati, semoga sukses buat teman-teman semua. Baik, terima kasih Kakak Febri untuk sepatah dua katanya ya Kak. Jadi teman-teman, saya ingin meng-highlight apa saja yang sudah diberikan oleh narasumber. Jadi intinya teman-teman harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Mempersiapkan diri seperti tadi sudah dijelaskan, itu tadi saya meng-highlight beberapa, yaitu kondisi ruangan, kemudian persiapan terkait dengan esai dan juga proposal atau supervisor yang harus teman-teman siapkan. Kalau misalnya ini belum ada waktu, mungkin teman-teman bisa mempersiapkannya beberapa waktu tersisa ini. Selanjutnya juga tadi jangan lupa untuk berdoa dan juga percaya diri selalu. Pokoknya intinya kalau
itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih, itu akan jadi kita punya berkat. Oke, itu mungkin saja sekian dari saya untuk webinar di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada Kakak Remus dan juga kepada Kakak Selvi sebagai narasumber yang telah memberikan tips dan trik yang sangat berharga sekali, yang sangat berharga, bermanfaat bagi teman-teman peserta yang ikut seleksi substansi di tahap 1 ini. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih para narasumber, teman-teman tim Baku Bantu yang sudah membantu menjawab di kolom chat. Juga terima kasih banyak. Ada Kakak Esther, Kakak Rista, ada Kakak Beni, dan lain sebagainya. Mungkin untuk teman-teman, ini kita akan bagikan link untuk teman-teman bisa bergabung, yang mana link tersebut dibagikan di kolom chat oleh teman-teman tim Baku Bantu. Ada Kakak Esther bisa membagikan link. Nah, link ini adalah link untuk pendaftaran teman-teman yang akan ikut gabung dalam mempersiapkan diri melalui mock-up interview yang diselenggarakan oleh Mata Garuda Papua dan juga tim Baku Bantu. Silakan mungkin. Oke, sebentar. Kakak, saya lagi copy dulu ya Kakak. Oke, teman-teman. Mungkin sebelumnya sambil menunggu Kakak Esther membagikan linknya, mungkin kita dokumentasi, teman-teman. Silakan untuk di on kameranya. Oke, ini ada 3 bagian. Teman-teman tersenyum saja karena teman-teman tidak tahu kapan di screenshot ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Satu, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Oke, Kakak Esther sudah bagi linknya. Oke, itu sudah ada linknya teman-teman. Silakan bergabung dalam sesi terakhir ya dalam mentorship ini, yaitu mock-up interview oleh Mata Garuda Papua dan juga tim Baku Bantu. Baik, sekian. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Sehat selalu teman-teman. Semangat dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi substansi. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kakak-kakak narasumber dan juga teman-teman Mata Garuda Papua dan juga tim Baku Bantu. Sukses untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih Kak, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Kak, selamat malam. Malam.